Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1061. Utopia Tianyuan. Saat layar cahaya berkedip, sosok Zhao Xianxun perlahan-lahan muncul. Cermin perunggu 8 sisi di tangannya segera menyebabkan kegemparan di Utopia Tianyuan. Wilayah Wanzhou bahkan mengeluarkan cermin roh leluhur. Mereka benar-benar ingin menghancurkan wilayah Tianyuan kita. Mereka bertindak terlalu jauh. Jika penguasa tertinggi Chang Yuan ada, akankah wilayah Wanzhou berani bertindak sejauh itu? Kedaulatan tertinggi kita telah tiada selama bertahun-tahun. Aku ingin tahu bagaimana kabarnya. Jika dia baik-baik saja, mengapa dia mengabaikan urusan wilayah Tianyuan? Bagaimana sesuatu bisa terjadi pada kedaulatan tertinggi kita? Bukankah Master Kepala Pavilion Zhou Yuan adalah muridnya yang baru diterima? Mungkin bukan itu masalahnya, mungkin 5 tetua mengada-ada untuk meyakinkan orang. Ada bisikan di seluruh Tianyuan Utopia, dan hati semua orang terguncang. Mereka tidak akan berani mengatakan hal seperti itu di masa lalu, tetapi wilayah Tianyuan sedang menghadapi krisis besar. Jika pikiran masyarakat tidak tenang, kepanikan pasti akan menyebar ke seluruh wilayah Tianyuan. Suara gumaman mereka berdampak signifikan pada moral wilayah Tianyuan, dan beberapa pandangan terhadap Zhou Yuan berubah menjadi agak rumit. Ekspresi Zhou Yuan acuh tak acuh. Bukan karena dia tidak memperhatikan tatapan mata itu, tetapi tidak ada gunanya mengatakan apapun sebagai tanggapan karena kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan wilayah Tianyuan berada dalam bahaya digulingkan. Pada saat itu, tidak masalah apakah dia benar-benar murid resmi penguasa tertinggi Chang Yuan atau tidak. Zhou Yuan menatap tajam sosok Zhao Xianxun di layar cahaya. Spekulasinya memang benar. Musuh menyadari keberadaan mata penerangan langit dan punya cara untuk menghadapinya. Penguasa tertinggi Wanzhou bertekad untuk menang. Bahkan Zhou Yuan, yang selalu tenang, tidak dapat menahan perasaan khawatir dan cemas dalam menghadapi situasi seperti itu. Hanya gurunya Chang Yuan yang bisa menyelesaikan situasi mereka saat ini, tapi jika Chang Yuan muncul, dia akan jatuh ke dalam skema penguasa tertinggi Wanzhou. Zhou Yuan tidak khawatir sesuatu akan terjadi pada gurunya, tapi dia merasa sesuatu akan terjadi pada Yao Yao. Zhou Yuan merasa bahwa rencana penguasa tertinggi Wanzhou menargetkan Yao Yao. Di satu sisi adalah bencana di wilayah Tianyuan, dan di sisi lain adalah Yao Yao. Terlalu lemah, aku masih terlalu lemah. Dia mengertakkan gigi dan bergumam getir di dalam hatinya. Qi Jing, Master Sekte Xuan Kun dan yang lainnya dengan dingin menatap sosok Zhao Xianxun. Di atas pagoda emas, Zhao Xianxun menggenggam cermin perunggu 8 sisi di tangannya, dan seolah dia memperhatikan tatapan Qi Jing dan yang lainnya, dia mengangkat kepalanya dan menyeringai pada mereka. Itu adalah senyuman yang mengejek, seolah-olah dia memberitahu Qi Jing dan yang lainnya bahwa mereka tidak dapat mengubah akhir cerita tidak peduli seberapa kerasnya mereka berjuang. Saudara Jiu Yuan, teruslah menyerang. Dia memiringkan kepalanya, bibirnya membuka dan menutup, namun suaranya seolah mampu menembus ruang dan langsung jatuh ke telinga Hong Jiu Yuan, yang berada di sisi lain perbatasan. Hong Jiu Yuan menghela napas dan mengangguk. Saat berikutnya, dia mengganti segel tangannya, dan aliran emas terus-menerus dimuntahkan dari 9 pagoda dan menyapu langit, menyebabkan pemandangan aneh di seluruh dunia. Aliran emas itu sekuat dan sebesar galaksi, dan terus-menerus membombardir batas cahaya di pintu masuk Utopia Tianyuan. Ledakan yang tak terlukiskan bergema di setiap serangan, dan ledakan tersebut secara langsung membentuk gelombang suara yang nyata. Tabrakan yang menggelegar terdengar di seluruh wilayah Tianyuan. Ketakutan memenuhi mata banyak orang ketika orang-orang tak berdaya menyaksikan serangan destruktif di kehampaan. Di bawah hantaman tersebut, sudut batas cahaya meredup dan terus-menerus beriak dengan gelombang besar. Semua orang gemetar, berdoa agar batas diagram cahaya dapat menahan serangan mengerikan itu. Doa mereka tampaknya efektif. Sudut batas yang redup terus-menerus berguncang akibat pemboman tersebut, namun batas tersebut masih berdiri kokoh di pintu masuk Utopia Tianyuan. Hal ini memberikan secercah harapan bagi warga wilayah Tianyuan yang tak terhitung jumlahnya. Desahan lega terdengar di seluruh Utopia Tianyuan. Bahkan jika sudut batas pelindung yang ditinggalkan oleh penguasa tertinggi Chang Yuan terkelupas, tidak akan mudah untuk menghancurkannya. Zhou Yuan juga menghela nafas lega. Tampaknya penguasa tertinggi Wanzhou terlalu tidak sabar. Dengan hanya satu makhluk mistis di tangannya, dia paling banyak bisa melemahkan batas pelindungnya. Akan sulit untuk menggoyahkan fondasinya.
Dari kelihatannya, jika penguasa tertinggi Wanzu tidak mengambil tindakan sendiri, dia mungkin tidak akan berhasil menembus batas perlindungan. Zhou Yuan bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Dalam utopia Tianyuan, hati banyak orang yang tegang menjadi rileks. Qi Jing, Master Sekte Xuan Kun dan yang lainnya saling melirik. Meskipun wajah mereka tetap serius, ekspresi murung di antara alis mereka telah memudar karena kekuatan pertahanan batas pelindung melampaui ekspektasi mereka. Saya harap penguasa tertinggi Wanzu tidak akan menyerang secara pribadi, kata Patriark Biancang. Meskipun wilayah Wanzu telah mengirimkan para ahli domain hukum, tanpa penguasa tertinggi Wanzu, maknanya akan sangat berbeda. Namun bahkan jika penguasa tertinggi Wanzu mengambil tindakan sendiri, penguasa tertinggi lainnya mungkin tidak akan tinggal diam. Bagaimanapun, penguasa tertinggi secara pribadi telah menyerang pusat salah satu dari 9 wilayah dan telah sepenuhnya melanggar peraturan surga Hunyuan. Qi Jing mengangguk ringan. Tampaknya selama penguasa tertinggi Wanzu tidak mengambil tindakan secara pribadi, 5 aliansi besar tidak akan berhasil menembus batas perlindungan. Ini adalah satu-satunya kabar baik bagi wilayah Tianyuan. Tapi entah kenapa, Qi Jing masih merasa sedikit tidak nyaman. Mungkinkah musuh benar-benar tidak merencanakan hal lain? Menatap batas cahaya yang tidak bisa dihancurkan untuk waktu yang lama, Zhao Xianxun menyeringai. Kekuasaan seorang penguasa tertinggi sangatlah luar biasa. Bahkan jika kita mengumpulkan kekuatan ke-9 ahli domain hukum, kita tidak dapat menembus batasnya. Namun, sudut bibirnya melengkung ke atas membentuk lengkungan yang aneh. Qi Jing, jika kamu berpikir hanya gurumu yang memiliki kemampuan luar biasa, kamu terlalu naif. Hanya saja beberapa cara terlalu penting dan tidak boleh digunakan sembarangan. Tapi hari ini, wilayah Wanzu harus menang, dan cara itu harus digunakan. Zhao Xianxun terkekeh. Setelah cara tersebut diaktifkan, wilayah Tianyuan kemungkinan besar akan terbalik. Pertunjukannya akan segera dimulai. Saat Zhao Xianxun mengangkat tangannya ke udara, segel batu giok muncul di telapak tangannya. Segel batu giok menghasilkan lingkaran cahaya sebelum hancur sedikit demi sedikit dan menghilang menjadi titik cahaya. Qi Jing, Master Sekte Xuan Kun dan yang lainnya menatap Zhao Xianxun. Tindakan Zhao Xianxun membuat mereka sangat waspada dan bingung mengapa tidak terjadi apa-apa setelah segel gioknya hancur. Zhao Xianxun sepertinya baru saja menghancurkan segel batu giok biasa. Tapi Qi Jing dan yang lainnya mengerti bahwa Zhao Xianxun tidak mungkin melakukan sesuatu yang sia-sia. Pasti ada tujuan dari tindakannya, tapi mereka tidak tahu apa makna mendalam dari tindakannya, dan secara naluriah mereka merasa tidak nyaman. Apa yang dia lakukan? Sebelum suara Qi Jing benar-benar memudar, dia merasakan gelombang energi aneh muncul di belakangnya. Tubuhnya menegang, dan dia perlahan dan kaku menoleh. Di belakangnya, Patriark Baiye memasang ekspresi kompleks dan memegang erat bola kristal di tangannya. Angin dan hujan mengamuk di dalam bola kristal. Itu adalah makhluk mistis yang diperoleh Zhou Yuan dari danau hujan angin. Master Sekte Xuan Kun, Muni dan Patriark Biancang semuanya menatapnya dengan penuh perhatian. Kekosongan itu membeku. Qi Jing menutup matanya dengan getir dan berkata dengan suara serak, "Baiye, jangan lakukan hal bodoh." Dia akhirnya mengerti mengapa Zhao Xianxun menghancurkan segel gioknya. Patriark Baiye menghela nafas dan berkata, "Seekor burung yang baik selalu memilih pohon yang kokoh untuk bersarang. Wilayah Tianyuan bukanlah tandingan penguasa tertinggi Wanzu. Mengapa kalian semua harus menolak dengan keras kepala? Saya minta maaf." Suaranya meminta maaf, tapi matanya dingin dan penuh tekad. Dia tiba-tiba melipat tangannya dan menuangkan Genesis Ki dalam jumlah besar ke dalam bola kristal. Bola kristal itu pecah, dan semburan besar melesat ke langit. Ia langsung menembus utopia Tianyuan dan membanting batas di pintu masuk. Seluruh utopia Tianyuan mulai runtuh. Semua orang di dalam utopia Tianyuan tercengang melihat semburan Genesis Ki yang dahsyat menghantam batas cahaya dari belakang mereka. Ketidakpercayaan yang mengejutkan di seluruh dunia membuat suasana menjadi sunyi senyap. Banyak orang yang terkejut pada sosok yang berdiri dalam keadaan mengantuk. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Tetua Baiyu, seorang ahli terkemuka di wilayah Tianyuan, akan melancarkan serangan fatal di wilayah Tianyuan pada saat yang paling kritis. Patriark Baiyu adalah salah satu dari 5 tetua. Ketika wilayah Tianyuan didirikan, ia mengikuti penguasa tertinggi Chang Yuan dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi wilayah Tianyuan. Banyak ahli di wilayah Tianyuan melihatnya sebagai tujuan yang ingin mereka capai.
Namun sebagai salah satu pilar wilayah Tianyuan, dia telah mengubah wilayah Tianyuan pada saat kritis. Banyak orang yang lumpuh karena terkejut, dan mata mereka berkaca-kaca dalam keadaan kesurupan, yang menunjukkan betapa besarnya dampak pengabdian terhadap mereka. Semangat Tianyuan Utopia hampir seketika runtuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Qin Lian juga berbaring di tempatnya, tubuhnya gemetar dan wajah cantiknya pucat pasi. Dia tidak bisa membayangkan mengapa seseorang dengan status dan identitas tinggi seperti Patriark Bai Ye berkhianat. Zhou Yuan juga sama terkejutnya. Tapi entah kenapa, ekspresinya agak tenang. Mungkin, itu karena dia pernah melihat hal seperti ini terjadi di Sekte Changsuan sebelumnya. Dari sudut pandang tertentu, Patriark Bai Ye mirip dengan Master Puncak Lei Jun dari Sekte Changsuan. Mereka berdua tidak menonjolkan diri, tapi itu hanya penyamaran. Tidak ada yang mengira bahwa tetua Bai Ye, yang selalu bersikap rendah hati, diam-diam akan mencari perlindungan ke wilayah Wanzhou. Mungkinkah dia tidak optimis terhadap wilayah Tianyuan? Tapi itu masuk akal. Meskipun wilayah Tianyuan tetap menjadi salah satu dari 9 wilayah, tidak adanya kedaulatan tertinggi telah menyebabkan wilayah Tianyuan semakin memburuk selama bertahun-tahun. Aliansi Tiga Gunung dan Sekte Pedang Awan Merah tidak pernah berani melompat ke depan wilayah Tianyuan untuk menunjukkan kekuatan mereka, namun mereka sekarang telah bergabung dan menyerang wilayah Tianyuan bersama-sama. Dalam keadaan seperti itu, jika penguasa tertinggi Wanzhou telah membuat semacam kesepakatan dengan tetua Baiyu, bahkan seseorang dengan status dan identitasnya pun akan tergoda. Zhou Yuan melihat sekeliling dan menghela nafas, sepertinya tetua Bai Ye telah datang dengan persiapan. Tidak heran saya tidak melihat Bai Yu dan anggota inti klan putih lainnya hari ini. Qin Lian buru-buru mengalihkan pandangannya dan memang tidak melihat tanda-tanda Bai Yu. Saya juga bertanya-tanya mengapa saya tidak melihat Bai Yu hari ini. Ternyata dia, Mu Yulan mengertakkan gigi. Bukan hanya Bai Yu, beberapa ahli klan putih lainnya juga tidak ada di Utopia Tianyuan. Kakak senior Cijing menyebutkan bahwa tetua Bai Ye telah mengirim mereka untuk menjaga perbatasan wilayah Tianyuan. Hahaha, tetua Bai Yu, rencanamu selalu sempurna, kata Zhou Yuan sambil tersenyum dingin. Qin Lian dan yang lainnya terdiam, merasa sangat sulit menerima kebenaran. Bagaimanapun, klan putih adalah anggota kuat di wilayah Tianyuan. Mereka telah bertarung bersama selama bertahun-tahun, tetapi sekarang klan tersebut tiba-tiba mengkhianati mereka. Akankah wilayah Tianyuan kita benar-benar dihancurkan? Qin Lian bergumam, suaranya bergetar. Bahkan dia merasa tidak berdaya. Zhou Yuan mengangkat kepalanya dan menatap sosok yang berdiri di kehampaan. Mereka bisa saja membela Utopia Tianyuan, tapi situasinya menjadi tidak terkendali karena pengkhianatan Bai Ye. Jadi, dia pun sedikit pesimis. Saat moral Utopia Tianyuan runtuh, Cijing, Master Sekte Xuan Kun, Muni dan Bian Chang semuanya memelototi Bai Ye. Bai Ye, kenapa kamu mengkhianati kami? Cijing berkata dengan gigi terkatup, suaranya dingin. Bai Ye menunduk sambil berkata, Cijing, penguasa tertinggi Chang Yuan telah pergi selama bertahun-tahun karena dia membuat pilihan yang salah. Cepat atau lambat wilayah Tianyuan akan runtuh jika terus seperti ini. Jadi, aku harus menemukan jalan keluar untuk klan putih. Penguasa tertinggi kita akan segera kembali. Bian Chang berkata dengan marah. Bai Ye berkata dengan acuh tak acuh, tetapi kapan? Haruskah kita menunggu ribuan tahun untuknya? Akankah wilayah Tianyuan masih ada? Tanpa wilayah Tianyuan, apakah kita perlu berjuang keras? Wajah Master Sekte Xuan Kun menjadi gelap. Apakah karena penguasa tertinggi Wanzhou menjanjikan sesuatu padamu? Mata Bai Ye berkedip, dan dia tidak menyangkalnya. Itu benar, penguasa tertinggi Wanzhou telah berjanji untuk membantu saya memahami tahap Sein. Saya, tentu saja, ingin mencapai kondisi kultivasi tertinggi. Hanya ketika seseorang menjadi ahli Sein barulah dia bisa menjadi penguasa dunia yang sebenarnya. Bahkan pakar domain hukum hanya menjadi yang terbaik kedua. Api ambisius berkobar di mata Bai Ye. Master Sekte Xuan Kun menggelengkan kepalanya, lalu berkata, ambisi telah mengaburkan pikiranmu. Jika tahap Sein bisa dicapai dengan mudah, maka tidak akan ada satupun penguasa tertinggi di wilayah Wanzhou selama bertahun-tahun. Muni berkata dengan dingin, demi keinginan egoismu sendiri, kamu menyeret klan putih ke dalam situasi berbahaya. Pernahkah kamu berpikir tentang apa yang akan terjadi pada klan putihmu jika rencana wilayah Wanzhou gagal hari ini? Bai Ye mendengus, jangan bilang kamu masih menunggu penguasa tertinggi Chang Yuan kembali. Tetapi jika dia kembali,
Itu akan menjadi berita bagus karena hal itu akan lebih memuaskan penguasa tertinggi Wansu. Jelas sekali, dia mengetahui suatu rahasia yang membuatnya begitu percaya diri. Karena kamu tidak mau mendengarkan saran kami, aku harus mengeluarkanmu atas nama guruku. Rambut pendek merah anggur Cijing berkibar tertiup angin, dan niat membunuh yang mengerikan berkumpul di matanya yang cerah, menyebabkan suhu di sekitarnya turun drastis. Dia membuka mulut kecilnya dan mengeluarkan seberkas cahaya biru. Sebuah bola biru bersinar terang di dalam cahaya biru, sepertinya berisi dunia badai. Cijing segera memanggil bola Dewa Angin, yang dengan jelas menunjukkan betapa marahnya dia atas pengkhianatan Bai Ye. Bola Dewa Angin bergetar dan langsung memecahkan ruang. Terbungkus dalam kekuatan yang menakutkan, ia muncul di atas Bai Ye seolah-olah ia telah berteleportasi, dan akan hancur. Bola Dewa Angin turun, meruntuhkan ruang angkasa dan membawa aura yang menghancurkan bumi ke dunia. Ekspresi Bai Ye tetap tidak berubah saat dia melihat bola Dewa Angin turun. Dia tidak menghindar atau menyerang balik dengan gerakan defensif apapun. Sebaliknya, dia membiarkan bola Dewa Angin meledakkan tubuhnya. Tubuhnya hancur, tapi tawanya memenuhi udara. Hahaha, Cijing, kamu harus fokus pada bagaimana melindungi utopia Tianyuan. Aku tidak tertarik bermain-main denganmu. Dia adalah kembaran Genesis Ki, dan tubuh aslinya kemungkinan besar tidak ada di utopia Tianyuan. Tapi sebelum mereka bisa melacak tubuh aslinya, seluruh utopia Tianyuan bergetar hebat. Cijing tiba-tiba mengangkat kepalanya, mengintip ke pintu masuk utopia Tianyuan. Batas cahaya yang stabil mulai retak, dan pecahan Genesis Ki terus-menerus jatuh darinya. Bahkan Cijing merasakan hawa dingin merambat di punggungnya ketika dia melihat batas itu runtuh. Dia tahu bahwa batas itu akan kehilangan stabilitasnya begitu dua makhluk mistis hilang. Batas perlindungan yang dibuat Chang Yuan akan segera dihancurkan. Perbatasan tersebut menghubungkan 900 prefektur di wilayah Tianyuan. Jadi begitu batasnya dilanggar, utopia Tianyuan akan kehilangan dukungan Genesis Ki-nya, dan kekayaan vitalitas dalam utopia Tianyuan akan hilang. Tanah yang diberkati untuk berkultivasi secara bertahap akan menjadi tempat tanpa sumber Genesis Ki. Hilangnya utopia Tianyuan akan menjadi pukulan fatal bagi wilayah Tianyuan. Wilayah tersebut bahkan mungkin akan kehilangan statusnya sebagai salah satu dari 9 wilayah tersebut. Di bawah hantaman semburan emas, batas itu terus pecah, dan pecahan batas yang tak terhitung banyaknya ditembus. Retakan pada batas sedikit lipat ganda, dan beberapa ahli bahkan dapat melihat domain dengan banyak pulau terapung melalui celah tersebut. Warga wilayah Tianyuan yang tak terhitung banyaknya menyaksikan pemandangan itu dengan ngeri. Terletak di dunia luar, mereka secara alami tidak menyadari pengecualian Bai Ye, tapi mereka tahu bahwa mereka berada dalam situasi yang sangat buruk karena perpecahan perbatasan yang tak henti-hentinya. Mereka sangat bingung kenapa bisa terjadi perubahan mendadak seperti itu. Batas cahaya tampak sangat stabil bagi mereka sebelumnya. Perubahan batas cahaya menyebabkan kepanikan menyebar ke seluruh wilayah Tianyuan. Utopia Tianyuan adalah pusat wilayah Tianyuan dan tempat kultivasi terberkati yang diciptakan oleh penguasa tertinggi Chang Yuan. Banyak warga wilayah Tianyuan yang mengira sebagai tanah yang menekan dan selalu berharap mendapatkan kesempatan memasuki utopia Tianyuan untuk pelatihan. Oleh karena itu, utopia Tianyuan memiliki posisi penting di hati jutaan warga wilayah Tianyuan. Jika utopia Tianyuan hancur di depan mata mereka, hal itu akan menimbulkan dampak yang tak terbayangkan pada mereka, dan begitu tujuan mereka berkurang, wilayah Tianyuan pasti akan mengalami kehancuran. Aura yang kuat dan perkasa berputar-putar di atas wilayah Tianyuan, mengamati dengan cermat tabrakan di pintu masuk Tianyuan Utopia. Aura itu milik para ahli top dari kekuatan lain di surga Hunyuan. Di antara mereka, banyak yang merupakan pakar domain hukum. Meskipun warga wilayah Tianyuan tidak bisa melihat melewati kehampaan dan tidak tahu apa yang terjadi di utopia Tianyuan, para ahli domain hukum telah dengan jelas menyaksikan pengkhianatan Bai Ye. Perubahan tak terduga bahkan mengejutkan para ahli domain hukum. Mereka juga tidak mengira Bai Ye akan mengkhianati wilayah Tianyuan. Bai Ye adalah salah satu dari 5 tetua agung di wilayah Tianyuan, dan mereka bertanya-tanya seberapa besar upaya yang dilakukan wilayah Wanzu untuk menarik Bai Ye ke pihak mereka. Efek pengkhianatan Bai Ye tidak diragukan lagi sangat menggemparkan. Batasan itu tidak dapat bertahan lama setelah dua makhluk mistis dihancurkan. Para ahli domain hukum menghela nafas dengan simpati. Tampaknya wilayah Tianyuan tidak bisa lepas dari bencana hari ini. Tentu saja, beberapa orang diam-diam merasa senang. Bagaimanapun,
Wilayah Tianyuan adalah salah satu dari 9 wilayah, dan 900 prefektur di bawah kekuasaannya memiliki sumber daya pelatihan langka yang tak terhitung banyaknya yang didambakan oleh pasukan top. Kekuatan-kekuatan besar itu tidak berani melakukan apapun di masa lalu, tetapi jika wilayah Tianyuan dipisahkan dari 9 wilayah, mereka pasti akan mengambil alih wilayah Tianyuan secara besar-besaran. Mengingat luasnya wilayah Tianyuan, satu gigitan saja sudah cukup untuk membuat mereka kenyang. Selain para ahli domain hukum, beberapa aura yang sangat besar dan perkasa berada di kedalaman kehampaan yang lebih dalam. Aura itu milik penguasa tertinggi di 7 wilayah lainnya. Pergerakan besar di wilayah Tianyuan telah membangunkan penguasa tertinggi dari pelatihan mereka dan menarik perhatian mereka. Penguasa tertinggi lainnya semuanya mengetahui rencana dan niat penguasa tertinggi Wansu. Namun, mereka tidak berusaha menghentikannya dan bahkan menyetujui tindakannya. Penguasa tertinggi Wanzu telah lama melanggar beberapa aturan. Kecuali saat penguasa tertinggi Wu Shen ikut campur ketika dia menyerang Zhou Yuan, penguasa tertinggi tetap diam tentang semua rencananya yang lain. Bagaimanapun, Chang Yuan sudah bertindak terlalu jauh dalam satu masalah itu. Sekalipun ada perselisihan, Anda tidak bisa bertindak diam-diam dan menyelinap keluar dari surga Hunyuan dan tetap bersembunyi selama bertahun-tahun kan. Hal itu sangat penting. Jika terjadi kesalahan, bahkan Anda, Chang Yuan, tidak dapat mengambil tanggung jawab seperti itu. Ini menyebalkan. Ada baiknya Wanzu mencoba memaksamu keluar, karena ada beberapa masalah yang harus diselesaikan. Sungguh menyebalkan. Pada saat itu, semua ahli top di surga Hunyuan menaruh perhatian mereka pada wilayah Tianyuan. Melihat batas cahaya itu perlahan pecah, Qi Jing tidak menyerah. Sambil mengertakkan giginya, dia mengoperasikan mata penerangan langit. Itu memurnikan meteor api Sein satu demi satu dan membombardir semburan emas. Namun, Qi Jing diberi beban berat untuk mengaktifkan harta karun suci seperti mata penerangan langit, meskipun dia memiliki token penerangan langit. Segera, darah menetes di sudut bibirnya. Tapi dia tidak peduli, matanya dipenuhi dengan sikap keras kepala dan kegigihan. Namun, serangannya tidak banyak berpengaruh. Setiap kali meteor api Sein menghantam, seberkas cahaya misterius menembus kehampaan dan langsung melelehkan meteor tersebut. Berdiri di atas pagoda emas, Zhao Xianxun tersenyum tipis saat dia melihat pancaran cahaya misterius dari cermin roh leluhurnya menembus kehampaan. Qi Jing, kamu masih menolak. Dia mencibir. Wajah Qi Jing tetap tanpa ekspresi, tapi matanya perlahan berubah menjadi biru seperti safir. Dunia domain hukum sepertinya berkeliaran di kedalaman matanya. Dia menghabiskan seluruh kekuatannya. Mata penerangan langit yang menyerupai terik matahari semakin besar, tapi Qi Jing harus membayar harganya untuk ini. Noda darah di sudut bibirnya menjadi gelap. Qi Jing, biarkan aku yang melakukannya, kata Muni dengan sepenuh hati. Qi Jing menggelengkan kepalanya. Dia adalah orang yang selalu menyempurnakan token penerangan langit, jadi dia tahu kekuatannya akan melemah jika operatornya diubah menjadi Master Sekte Xuan Kun atau Muni. Oh, kamu jadi marah, Zhao Xianxun terkekeh. Dia juga merasakan kekuatan mata penerangan langit semakin kuat dan tahu bahwa Qi Jing sedang berusaha membalikkan nasibnya. Mengapa kamu harus melakukan ini? Zhao Xianxun berkata dengan suara kasihan. Meskipun tindakan Qi Jing akan menimbulkan masalah baginya, itu tidak akan mengubah akhir-akhirnya. Oleh karena itu, dalam pandangannya, Qi Jing melakukan sesuatu yang tidak berarti. Saat dia mengangkat telapak tangannya ke udara, cermin roh leluhur melayang, dan genesis rune kuno yang tampaknya telah ada sejak awal mula alam semesta secara bertahap menjadi lebih terang. Wajah Zhao Xianxun juga berubah menjadi ungu merah. Cahaya misterius terpancar dari cermin roh leluhur, menghancurkan ruang. Saat Qi Jing dan Zhao Xianxun saling menyerang dengan kekuatan harta karun Sein masing-masing, lebih dari separuh batas di pintu masuk Utopia Tianyuan telah hancur. Keributan yang disebabkan oleh pengkhianatan Bai Ye telah memudar, dan Utopia Tianyuan telah mereda. Namun, keheningan merupakan indikasi ketidakberdayaan dan keputusasaan mereka. Semua orang menatap kosong ke arah batas cahaya yang runtuh. Kemuliaan yang dimiliki wilayah Tianyuan di masa lalu telah hancur pada saat itu. Di masa depan, mereka mungkin tidak lagi bangga menjadi warga wilayah Tianyuan. Isak tangis teredam terdengar di seluruh Utopia Tianyuan. Tangan kecil Qi Jing di udara sedikit menegang saat dia menatap keluar kehampaan dengan linglung. Dia tidak mengoperasikan mata penerangan langit kali ini dan hanya dengan lembut menyeka darah di sudut bibirnya. Pada saat ini,
Bahkan seseorang yang bertekad seperti dia merasakan sedikit keputusasaan. Dia dengan susah payah menutup matanya. Guru, kakak laki-laki, saya tidak kompeten dan tidak bisa mempertahankan utopia Tianyuan, gumamnya sedih di dalam hatinya. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, bagian terakhir dari batas yang menjaga pintu masuk utopia Tianyuan mulai retak dan melepaskan titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Setelah bagian ini pecah, utopia Tianyuan akan kehilangan Genesis Key yang menghubungkan 900 prefektur di wilayah Tianyuan, dan niscaya akan runtuh. Bagian batas terakhir retak saat retakan menyebar ke seluruh bagiannya. Pada akhirnya, batas cahaya tidak dapat bertahan lagi, dan akhirnya pecah. Semua warga di wilayah Tianyuan putus asa. Senyuman lega terpancar di wajah Zhao Xianxun. Rencana mereka akhirnya berhasil. Sejak saat itu, hanya ada 8 wilayah di surga Hunyuan. Hah? Sebelum senyum mereka sepenuhnya di wajah Zhao Xianxun, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia menemukan bahwa alam semesta Genesis Key dari 900 prefektur di kawasan itu masih mengalir menuju utopia Tianyuan. Hah? Para ahli domain hukum juga berteriak kaget. Aura perkasa berfluktuasi di kedalaman kehampaan. Banyak orang mengarahkan pandangan mereka ke pintu masuk Tianyuan utopia. Sinar cahaya menyatu, dan bagian batas kecil terakhir masih berdiri kokoh. Meskipun batasnya tertutup retakan, orang dapat melihat benang-benang samar menyatukan retakan tersebut jika dilihat lebih dekat. Terlebih lagi, benang sutra tak berujung menggantung dari kehampaan. Mereka terus-menerus menepikan pecahan yang mengambang di kehampaan dan menyatukannya kembali ke dalam batas cahaya, mengejutkan banyak orang. Para ahli domain hukum sangat terkejut karena mereka tahu kekuatan mengerikan seperti apa yang diperlukan untuk menyatukan fragmen-fragmen tersebut. Apalagi benang sutranya memancarkan aura yang membuat mereka bergidik ketakutan. Aura itu, seorang ahli Sein, aura perkasa di kedalaman-kedalaman angsur menjadi lebih kuat, dan mata yang tak terduga menampakkan diri mereka di dalam kedalaman. Semua pasang mata menatap tajam ke batas cahaya. Chang Yuan, apakah kamu akhirnya menunjukkan dirimu? Di pintu masuk Tianyuan Utopia, banyak orang yang menatap kaget dan curiga ke pintu masuk. Untaian cahaya terus-menerus merembes melalui ilusi. Benang cahaya misterius itu tampaknya memiliki kekuatan luar biasa dan bahkan menyatukan pecahan batas yang rusak. Hanya dalam beberapa tarikan napas, bagian rapuh terakhir dari batas itu tiba-tiba berdiri kokoh meskipun retakan tertutup samar dan hampir pecah. Adegan ini mengejutkan banyak ahli, dan kekuatan yang terkandung dalam benang cahaya misterius membuat jantung mereka berdebar ketakutan. Kekuatannya melampaui tahap hukum domain. Mungkinkah penguasa tertinggi Chang Yuan akhirnya menunjukkan dirinya? Dalam utopia Tianyuan, Master Sekte Qijing, Xuan Kun dan yang lainnya tercengang oleh perubahan mendadak itu. Mereka terkejut dan khawatir satu sama lain. Kekuatan itu pasti berasal dari ahli Sein. Namun jika Chang Yuan benar-benar kembali, bahkan jika dia bisa menyelesaikan krisis wilayah Tianyuan, dalam arti tertentu, dia telah jatuh ke dalam rencana lawan. Oleh karena itu, mereka tidak tahu apakah mereka ingin melihat Chang Yuan muncul. Namun hanya para ahli tingkat tinggi yang memikirkan pertanyaan itu. Banyak orang di utopia Tianyuan yang memekakkan telinga, dan kegembiraan mereka menghancurkan keputusasaan yang sebelumnya memenuhi dunia. Zhou Yuan, sebaliknya, merasa cemas. Dia tidak yakin apakah kekuatan misterius itu berasal dari guru Chang Yuan. Penguasa tertinggi Chang Yuan, murid Hong Jiu Yuan menyusut dan ketakutan memenuhi matanya. Secara alami, dia takut pada penguasa tertinggi. Terus menyerang. Suara dingin Zhao Xianxun terdengar di telinganya, menyebabkan dia ragu-ragu untuk beberapa saat. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan terus mengoperasikan pagoda emas. Karena mereka telah mencapai tahap ini, mereka tidak bisa menyerah terlepas dari apakah penguasa tertinggi Chang Yuan telah muncul. Di bawah operasi Hong Jiu Yuan, aliran emas yang lebih mengerikan mengalir ke langit dan dengan panik menghantam batas yang disatukan kembali oleh benang cahaya misterius. Di kedalaman kehampaan, alam semesta Genesis Key melonjak dan membentuk mata misterius yang mengunci batas cahaya. Chang Yuan, jika itu kamu, tunjukkan dirimu. Semburan emas yang dahsyat menerobos batas di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Retakan perlahan merobek kekosongan di depan batas cahaya, dan sebuah tangan muncul. Tangannya, yang ramping dan indah, dengan lembut mengulurkan tangan untuk menepuk aliran air yang deras. Tampaknya sangat kecil di bawah arus deras, tetapi karena suatu alasan, kemunculannya menyebabkan seluruh ruang hampa berguncang.
Kekosongan membeku ketika tangan menepuk aliran emas. Di bawah telapak tangan kecil itu, kekuatan aliran air yang menakutkan menguap seperti udara dan berubah menjadi miliaran titik cahaya yang menyilaukan, mengejutkan banyak orang. Setelah aliran deras yang dahsyat itu dihancurkan, retakan di kehampaan perlahan melebar, dan sesosok tubuh melangkah keluar. Semua mata tertuju pada sosok itu. Aura perkasa di kehampaan tiba-tiba berkedip. Kamu akhirnya menunjukkan dirimu. Genesis Ki yang tak berujung bergegas keluar dari suatu tempat di kehampaan, membentuk sosok buram. Sosok itu mengesankan dan hampir tidak terlihat, namun ia mengeluarkan tekanan yang menindas yang membuat dunia bergetar. Itu adalah penguasa tertinggi Wansu. Kemunculan Chang Yuan berarti tujuannya telah tercapai, dan dia dapat melanjutkan ke langkah berikutnya dalam rencananya. Tatapan Wanzu menembus kehampaan, mengunci sosok yang melangkah keluar dari celah spasial dan kemudian, tampak diam sejenak. Hah! Penguasa tertinggi lainnya juga berteriak dengan bingung, dan aura mereka bergetar hebat. Hah! Banyak orang yang menatap kosong ke arah sosok itu, termasuk pakar domain hukum, dan mulut mereka perlahan ternganga. Mereka menyadari sosok yang keluar dari celah spasial bukanlah penguasa tertinggi Chang Yuan, yang mereka kenal. Itu adalah seorang pemuda dengan tubuh tinggi dan lurus seperti pohon pinus. Wajahnya secantik batu giok, dan fitur wajahnya mirip dengan patung batu berukir. Dia memancarkan pesona yang menakjubkan, dan senyuman yang melengkung di sudut bibirnya membuat orang merasa nyaman. Khususnya, labu merah tua di punggungnya, yang setinggi manusia, memancarkan aura samar yang menakutkan. Orang di hadapan mereka bukanlah penguasa tertinggi Chang Yuan, seperti yang diharapkan semua orang. Pria dengan labu di punggungnya menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Hei, di sini sangat ramai." Dunia menjadi sunyi senyap. Zhou Yuan juga sedikit tercengang. Dia menatap pria misterius itu dengan tatapan kosong. Dia jelas bukan Tuan Chang Yuan, tapi jika bukan guruku, siapa dia? Dia melirik Qin Lian dan yang lainnya dan melihat ekspresi bingung di wajah mereka. Mereka tampaknya samar-samar mengenalnya, tetapi mereka tidak dapat mengenalinya. Zhao Xianxun, Hong Jiuyuan, dan pakar domain hukum lainnya juga menatap dengan bodoh ke arah pria itu, dan hanya setelah beberapa saat, ketidakpercayaan yang mengejutkan muncul dari mata mereka. Mata Qi Jing membelalak, dan suaranya bergetar, "Kakak senior." Meskipun pria dengan labu besar di punggungnya memiliki sikap yang sedikit berbeda dari sebelumnya, Qi Jing mengenalinya dari aura familiarnya. "Xuanzu," seru Master Sekte Xuan Kun. Dia juga tercengang karena pria itu adalah murid tertua penguasa tertinggi Chang Yuan yang telah lama hilang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang yang akan muncul pada masa paling kritis di wilayah Tianyuan bukanlah penguasa tertinggi Chang Yuan melainkan Xuanzu. Kegaduhan dan keributan terjadi di antara jutaan warga wilayah Tianyuan. Mereka juga mengenali pria itu setelah sedikit diingatkan. Namun tak lama kemudian, mereka merasa sedikit tidak nyaman lagi karena orang yang datang bukanlah penguasa tertinggi Chang Yuan. Bisakah murid tertua penguasa tertinggi Chang Yuan, yang telah hilang selama bertahun-tahun, menyelesaikan krisis mereka? "Xuanzu, aku tidak menyangka itu kamu." Ekspresi murung muncul di mata bingung Zhao Xianxun. Entah kenapa, dia merasakan aura mengganggu terpancar dari Xuanzu, mantan rivalnya. Xuanzu telah berkultivasi secara tertutup selama bertahun-tahun, dan Zhao Xianxun bahkan mengira dia telah meninggal. Tapi sepertinya bukan itu masalahnya. Matanya berbinar saat dia menyampaikan pesan kepada Hong Jiuyuan, "Serang dia." Meskipun Xuanzu telah menunjukkan kekuatan yang menakutkan, itu bisa jadi merupakan sarana yang diperoleh dari Chang Yuan. Zhao Xianxun tidak berani memikirkannya dan bahkan tidak berani mempercayainya. Hong Jiuyuan segera mengaktifkan 9 pagoda emas ketika dia menerima perintah karena dia ingin memastikan sesuatu. Namun saat 9 menara berputar dengan panik, Xuanzu sepertinya telah mendeteksi sesuatu. Tatapannya menembus kehampaan, dan dia tersenyum, memberikan tekanan dengan tangannya. Ruang hancur. Kemudian, pemandangan yang dilihat oleh Zhao Xianxun, Hong Jiuyuan, dan pakar domain hukum lainnya membuat mereka merinding. Menara emas yang diciptakan secara pribadi oleh penguasa tertinggi Wanzu runtuh dan secara paksa dihancurkan menjadi biskuit emas. Bahkan Zhao Xianxun dan yang lainnya merasakan ketakutan melonjak di hati mereka karena mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Setelah menekan 9 pagoda emas di belakangnya, Xuanzu mengintip dan berkata sambil tersenyum, "Sesepuh, tolong tunjukkan dirimu." Kedalaman kehampaan bergetar sedikit,
dan Genesis Ki yang perkasa berkumpul dan secara bertahap berubah menjadi 8 sosok, memukau para pengamat yang tak terhitung jumlahnya. 8 sosok itu berdiri tegak di kehampaan, dan ketika mereka muncul, seluruh dunia bergetar seolah tidak dapat menahan kekuatan mereka. Itu adalah penguasa tertinggi dari 8 wilayah. Eksistensi terkuat di surga Hunyuan. Mereka semua muncul pada saat bersamaan. Kekaguman memenuhi mata yang tak terhitung jumlahnya, namun 8 penguasa tertinggi mengabaikan tatapan itu dan hanya menatap Xuanzu. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi mata mereka berbinar seolah sedang memastikan sesuatu. Xuanzu juga tahu apa yang mereka pikirkan. Dia tersenyum, dan saat berikutnya, seberkas aura muncul dari kepalanya dan berubah menjadi teratai suci yang mekar perlahan. Kemunculan Saint Lotus menyebabkan langit dan bumi bersenandung secara bersamaan dan membuat Genesis Ki melonjak dengan liar. Pemandangan aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh dunia seolah memberi selamat pada sesuatu. Semua makhluk hidup di seluruh dunia tercengang. Seperti 8 penguasa tertinggi, mereka gemetar dan tertidur saat mereka diam-diam menyaksikan teratai suci bermekaran di atas kepala Xuanzu dengan ekspresi berbeda. Namun pada akhirnya, mereka semua berdiri dengan satu tangan di depan mereka dan memimpin kepala, melakukan upacara paling kunomor. Selamat, orang suci baru. Suara-suara yang memekakkan telinga sejelas bel terdengar di seluruh surga Hunyuan. Selamat, orang suci baru. Suara-suara menggema di setiap sudut surga Hunyuan seperti lonceng. Makhluk yang tak terhitung banyaknya mengangkat kepala mereka dengan takjub. Bagi mereka, tontonan seperti itu hanya terlihat sekali seumur hidup, dan hanya mereka yang mempunyai pengetahuan mendalam yang akan mengingat catatan tontonan seperti itu di buku-buku kunomor. Orang suci lainnya lahir di surga Hunyuan. Mereka sangat terkejut hingga tidak bisa mengendalikan diri. Dikabarkan bahwa kelahiran orang suci baru akan mendapat ucapan selamat dari seluruh dunia. Awan warna-warni akan memenuhi langit, dan teratai emas akan muncul dari bawah tanah, semua pemandangan spektakuler yang langka. Tak seorang pun mengira mereka bisa menyaksikan kelahiran orang suci baru karena ini adalah Genesis langka, dan banyak orang tidak akan pernah mengalaminya sekali seumur hidup mereka. Meskipun para penduduk surga Hunyuan masih belum mengetahui latar belakang Saint yang baru, hal itu tidak menghentikan mereka untuk merasa senang karena para ahli Saint adalah pemimpin umat manusia. Penambahan orang suci baru menunjukkan bahwa kekuatan surga Hunyuan telah meningkat satu tingkat, yang tidak diragukan lagi merupakan kejadian besar dari sudut pandang manapun. Bagaimanapun juga, di dunia ini, umat manusia bukanlah ras terkuat. Di alam semesta, ras suci yang misterius dan kuat adalah penguasa dunia sejati ini. Ras suci telah memberikan tekanan luar biasa pada ras lain di dunia. Kalau tidak, ras suci tidak akan mendominasi 4 dari 9 langit, dan ras lainnya tidak hanya gemetar ketakutan dan tinggal di 5 langit lainnya. Meskipun penduduk surga Hunyuan tidak mengetahui dari mana orang suci baru itu berasal, mereka yang berada di wilayah Tianyuan dapat menyaksikan kelahiran orang suci baru tersebut. Akibatnya, seluruh wilayah Tianyuan menjadi ramai tidak seperti sebelumnya. Penduduk wilayah Tianyuan yang tak terhitung jumlahnya menatap kosong pada sosok tinggi dengan teratai suci yang terbentuk di atas kepalanya. Saat berikutnya, mereka berlutut, dan mata mereka membelalak karena kagum dan hormat. Selamat, orang suci baru. Petik 2, petik 2. Suara-suara yang menggelegar bergema di seluruh 900 prefektur di wilayah Tianyuan, mengguncang pegunungan dan langit. Di perbatasan, Zhao Xianxun, Hong Jiuyuan dan para ahli domain hukum lainnya menatap kaget melihat kemunculan seorang ahli Saint baru. Genesis Ki yang beredar dengan panik di sekitar tubuh mereka menunjukkan betapa kuatnya emosi mereka saat itu. Terutama Zhao Xianxun. Matanya membelalak tak percaya. Bagaimanapun, dia selalu menganggap Xuanzu sebagai saingannya. Awalnya dia mengira dia bisa mengejar Xuanzu, namun kemunculan Xuanzu sepertinya langsung mendorongnya ke dalam jurang yang dalam. Teratai suci di atas kepala Xuanzu dengan jelas melambangkan tingkat kultivasinya. Dia adalah seorang ahli Saint satu teratai. Xuanzu telah menjadi ahli Saint. Semua orang di bawah tahap Saint adalah orang biasa baginya. Bagaimana mungkin, gumam Zhao Xianxun. Sebagai seorang ahli di puncak tahap domain hukum, dia hanya selangkah lagi untuk menjadi ahli Saint, namun jarak yang harus dia lewati sebanding dengan jarak antara langit dan bumi. Mungkin saja dia tidak akan pernah mengambil langkah itu dalam hidupnya. Ketika dia bertemu Xuanzu lagi di masa depan, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya dan dengan hormat memanggilnya sebagai penguasa tertinggi.
Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Tetapi bahkan jika dia tidak bisa, apakah Zuanzu akan kembali ke tahap domain hukum? Zhao Xianxun perlahan menundukkan kepalanya, dan ekspresi kemenangan yang dia miliki sebelumnya telah sepenuhnya lenyap. Di perbatasan wilayah Tianyuan, Bai Ye mengangkat kepalanya dan menatap kehampaan dalam diam. Saat dia gemetar, dia memancarkan aura yang menakutkan. Banyak ahli klan putih berdiri di belakangnya, juga dipenuhi rasa takut. Mereka awalnya mengira wilayah Tianyuan akan dihancurkan, tetapi siapa sangka Zuanzu tiba-tiba muncul di saat kritis. Terlebih lagi, dia telah menembus tahap Sein. Sungguh menakutkan memiliki dua ahli Sein di satu wilayah. Semua ahli klan putih merasakan teror yang mengerikan menyelimuti mereka. Mereka sangat menyadari kekuatan yang dimiliki oleh seorang ahli Sein dan tahu bahwa mereka akan terjerumus ke dalam krisis jika Zuanzu memperhatikan mereka. Pemimpin klan, gumam seorang tetua klan kulit putih dengan suara gemetar. Suara ini menyadarkan Bai Ye dari kengeriannya. Ekspresinya berubah secara dramatis, dan dia akhirnya berkata dengan suara serak, "Cepat beritahu semua anggota klan putih untuk melarikan diri dari wilayah Tianyuan." Semua orang terdiam dan terdiam sesaat ketika mendengar perintahnya, namun tak lama kemudian, banyak yang bergegas melarikan diri. Utopia Tianyuan juga terjun ke lautan yang bergelombang. Setelah keterkejutan awal, bahkan Qi Jing dan Master Sekte Xuan Kun tidak bisa menghentikan senyuman di wajah mereka. Saya tidak menyangka Zuanzu berhasil menembus tahap Sein, bakatnya. Master Sekte Xuan Kun menghela nafas, nada cemburu terdengar. Muni terkekeh, mulai sekarang kita harus memanggilnya penguasa tertinggi Zuanzu. Tetua Agung Bian Chang juga tertawa, hahaha, sepertinya surga tidak ingin wilayah Tianyuan kita dihancurkan. Sangat jarang ada dua orang suci di satu wilayah dalam sejarah surga Hunyuan. Qi Jing mengepalkan tangannya erat-erat sambil menatap sosok Zuanzu dengan mata berkaca-kaca. Sebelum kemunculan Zuanzu, dia bertekad untuk mempertahankan utopia Tianyuan sampai mati. Namun siapa sangka kakak laki-lakinya tiba-tiba menerobos ke tahap Sein dan mengejutkan dunia. Kultivasi tertutup selama bertahun-tahun memang efektif. Qi Jing merasakan beban darinya terangkat, dan dia berkata dengan bibir mengerucut, di mana dia menemukan labu sebesar itu. Dia terlihat konyol, tapi dia tidak mengecewakanku setelah aku bekerja keras selama bertahun-tahun untuk membantunya memikul tanggung jawab yang diperlukan untuk posisi Tetua Agung. Master Sekte Xuan Kun dan yang lainnya tertawa. Mereka sebelumnya sangat cemas sehingga mereka bahkan tidak berani menunjukkan senyuman. Tapi sekarang Zuanzu telah menembus tahap Sein, dia telah menjadi pilar mereka. Bahkan jika Zuanzu mungkin lebih lemah daripada penguasa tertinggi veteran lainnya, dia tetaplah ahli tingkat Sein, dan bahkan penguasa tertinggi lainnya harus memperlakukannya setara. Tekanan luar biasa yang mereka alami sebelumnya telah berkurang. Jadi, itu kakak senior Zuanzu. Zhou Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget ketika dia akhirnya mengetahui identitas pria yang membawa labu merah besar itu. Sejak datang ke wilayah Tianyuan, dia telah mendengar nama kakak laki-lakinya disebutkan berulang kali, namun dia tidak menyangka kakak laki-lakinya akan menerobos ke tahap Sein saat dia muncul. Itu adalah tetua Zuanzu. Wilayah Tianyuan kita telah terselamatkan. Qin Lian, Mu Yulan, Yi Qiushui dan yang lainnya bersorak. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah karena kegembiraan, dan mereka hampir menangis kegirangan. Zhou Yuan menatap sosok itu dengan mata menyala-nyala. Hasil ini tidak terduga baginya, tetapi dia tidak yakin apakah kemunculan kakak laki-lakinya Zuanzu dapat menyelesaikan krisis wilayah Tianyuan. Bagaimanapun juga, masih ada kesenjangan antara kakak laki-lakinya, Zuanzu, dan penguasa tertinggi Wanzu, bahkan jika Zuanzu telah berhasil menembus tahap Sein. Namun Zhou Yuan yakin akan satu hal, segalanya akan sangat berbeda sekarang setelah seorang ahli Sein mengambil alih komando wilayah Tianyuan. Sementara semua orang masih dalam keadaan terguncang, 8 penguasa tertinggi perlahan berdiri kembali di kehampaan dan menatap sosok yang membawa labu merah besar. Mereka masing-masing memasang ekspresi berbeda. Hasilnya tidak terduga bagi semua orang. Penguasa tertinggi Wanzu tidak hanya gagal memaksa Chang Yuan keluar pada akhirnya, namun ia juga berhasil mengeluarkan penguasa tertinggi lainnya di wilayah Tianyuan. Ini adalah masalah besar. Penambahan ahli Sein di surga Hunyuan akan membawa perubahan besar di dunia. Meskipun Zuanzu hanya seorang ahli Sein dengan satu teratai, dan ada kesenjangan antara dia dan penguasa tertinggi lainnya, sebagai seorang ahli Sein, dia setara dengan 8 penguasa tertinggi lainnya.
Sangat jarang ada dua orang suci di satu wilayah dalam sejarah surga Hunyuan. Menghadapi pemandangan seperti itu, 8 penguasa tertinggi terdiam beberapa saat. Xuanzu meletakkan satu tangan di dadanya dan membungkuk sedikit kepada 8 penguasa tertinggi lainnya. Kemudian, dia melirik batas cahaya di pintu masuk wilayah Tianyuan dan tersenyum. Penguasa tertinggi Wanzu, Anda adalah seorang ahli Sein, tetapi Anda bersedia menurunkan diri untuk berurusan dengan wilayah Tianyuan. Anda benar-benar mementingkan wilayah Tianyuan saya. Dia mengangkat matanya dan menatap langsung ke penguasa tertinggi Wanzu. Penguasa tertinggi Wanzu memasang ekspresi acuh tak acuh, dan tidak ada sedikit pun emosi di wajahnya saat dia berkata, "Penguasa tertinggi Xuanzu, Anda harus tahu tujuan saya datang ke sini. Juga, ada beberapa hal yang Chang Yuan perlu jelaskan tidak hanya kepadaku tetapi juga penguasa tertinggi lainnya." Xuanzu menggaruk kepalanya, berkata, "Jika kamu ingin guruku memberimu penjelasan, kamu harus menemukannya di tempat lain. Mengapa membuat masalah di wilayah Tianyuan?" Penguasa tertinggi Wanzu mengerutkan alisnya. Jika Chang Yuan ingin tetap bersembunyi, mengingat luasnya seluruh surga, mustahil menemukannya. Rencana penguasa tertinggi Wanzu akan berhasil jika Xuanzu tidak muncul dan mengganggunya. Bisa dimaklumi kalau dia yang selalu tenang, sedang dalam mood yang buruk. Xuanzu tersenyum. Penguasa tertinggi Wanzu, masalah hari ini berakhir di sini. Penguasa tertinggi Wanzu menyipitkan matanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu baru saja memasuki tahap Sein, namun kamu berani memerintahku." Xuanzu menggelengkan kepalanya, berkata, "Rencanamu telah menyebabkan kerusakan besar di wilayah Tianyuanku, dan aku sudah memberimu cukup banyak wajah dengan menjaga perdamaian." Dia berhenti sejenak untuk merenung. "Tetapi penguasa tertinggi Wanzu, jika Anda tidak puas, saya akan mundur dan membiarkan Anda menghancurkan wilayah Tianyuan." Penguasa tertinggi Wanzu menatap Xuanzu dengan acuh tak acuh, mengetahui bahwa dia pasti mempunyai hal lain untuk dikatakan. "Benar saja," Xuanzu terkekeh. "Hanya saja jika kamu terus bersikap agresif, warga wilayah Wanzu kemungkinan besar tidak akan bisa meninggalkan perbatasannya lagi." Tampaknya ada badai tak berujung yang berkecamuk di mata penguasa tertinggi Wanzu, dan seluruh dunia sepertinya tertekan. "Apakah kamu mengancamku?" Tanda cahaya kuno muncul di labu merah besar di belakang Xuanzu. Tampaknya ia memiliki semacam vitalitas dan bernapas. "Meskipun aku tidak bisa menang melawan kalian para tetua, aku tidak mengalami kesulitan menghadapi orang lain yang berasal dari wilayah Wanzu kalian. Juga, kamu tidak bisa menghentikanku." Xuanzu melanjutkan sambil tersenyum, "Jika wilayah Tianyuan saya hancur, maka wilayah itu akan hancur. Tetapi orang-orang di wilayah Wanzumu tidak dapat hidup damai dengan mudah." Dia memang lebih unggul dari Xuanzu, dan dia yakin bisa mengalahkannya. Namun, dia hanya bisa mengalahkan dan tidak membunuhnya. Jika Xuanzu lolos, warga wilayah Wanzu benar-benar tidak akan berani meninggalkan perbatasan wilayah Wanzu. Dan mustahil baginya untuk melindungi mereka setiap saat. Seorang ahli Sein yang bisa muncul secara tak terduga memang merupakan ancaman yang menakutkan baginya. Xuanzu tidak terintimidasi oleh penguasa tertinggi Wanzu. Dia tidak perlu takut, oleh karena itu, meskipun dia terluka 1000 kali, dia harus melukai musuhnya sebanyak 800 kali. Wanzu menatap tajam ke arah Xuanzu, yang sedang menyeringai padanya. Dia tidak pernah mengira murid tertua Chang Yuan, yang selalu memiliki sikap main-main terhadap kehidupan, akan begitu sulit untuk dihadapi. Banyak orang bergidik dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Permainan antara dua penguasa tertinggi dapat menentukan naik turunnya suatu wilayah dan berdampak pada miliaran orang. Di dalam utopia Tianyuan, wajah Qijing dan yang lainnya berkerut karena gugup. Namun, mereka jauh lebih tenang dibandingkan keadaan panik sebelumnya. Lagi pula, selama Xuanzu, penguasa tertinggi, hadir, wilayah Tianyuan akan tetap memiliki pilar yang menopang mereka bahkan jika utopia Tianyuan dihancurkan. Oleh karena itu, tidak akan sulit bagi wilayah Tianyuan untuk bangkit kembali ketika waktunya tepat. Tentu saja, akan ada kerugian yang tidak dapat dihindari jika wilayah Tianyuan dihancurkan, dan yang terbaik adalah menghindari situasi seperti itu. Namun hal itu bergantung pada apakah penguasa tertinggi Wanzu bersedia mengizinkan mereka atau tidak. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, mata penguasa tertinggi Wanzu bersinar dengan cahaya yang menusuk hati, dan kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke 7 penguasa tertinggi lainnya. "Semuanya, kita hanya selangkah lagi untuk memaksa Chang Yuan muncul.
Siapa yang mau bergandengan tangan dengan saya untuk menangkap Xuanzu? Jangan khawatir, saya tahu pentingnya seorang ahli Sein, dan saya tidak akan membahayakan nyawanya. Saya akan melepaskannya setelah masalah ini selesai. Dia bisa mengalahkan Xuanzu sendirian, tapi dia tidak bisa menghentikannya untuk melarikan diri. Namun, jika dia mendapat bantuan penguasa tertinggi lainnya, Xuanzu tidak punya pilihan selain ditangkap dengan patuh. Salah satu penguasa tertinggi terkekeh, Wanzu benar. Pria yang berbicara memiliki wajah jahat, dan rambut hitam panjangnya berayun di udara. Itu adalah penguasa tertinggi Yao Gui. Dikabarkan bahwa setiap helai rambut penguasa tertinggi Yao Gui terbentuk dari boneka iblis. Boneka iblis itu dapat tersebar di jutaan domain, dan selama masih ada, dia dapat terlahir kembali tidak peduli seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan pada tubuhnya. Terima kasih, Saudara Yao Gui. Wanzu mengungkapkan rasa terima kasihnya. Penguasa tertinggi Yao Gui adalah salah satu sekutu jangka panjangnya, dan mereka telah lama sepakat untuk bergandengan tangan menangani Chang Yuan ketika dia muncul. Namun, tidak semua penguasa tertinggi berada di jalur yang sama dengan Wanzu. Suara agung penguasa tertinggi Wu Shen menggetarkan kehampaan. Apakah kalian berdua ingin melanggar perjanjian di antara para ahli Sein di surga Hunyuan? Tubuh asli penguasa tertinggi Wu Shen adalah seorang pria parubaya kurus dan berpenampilan biasa saja, namun semua orang tahu bahwa dia telah mencapai tahap Sein dengan kekuatan tubuh yang langka dan kuat. Kekuatan tempurnya dikenal sangat ganas dan menakutkan. Kesepakatan yang disepakati di antara para ahli Sein surga Hunyuan adalah bahwa mereka tidak akan sembarangan memulai pertempuran melawan para ahli Sein lainnya. Bagaimanapun, kekuatan seorang Sein terlalu menakutkan dan bisa berdampak pada seluruh surga Hunyuan. Ini tidak benar. Xuanzu baru saja menjadi ahli Sein. Bagaimana kita bisa menangkap dan menyegelnya? Masalah Chang Yuan tidak ada hubungannya dengan dia, sebuah suara anggun terdengar. Itu adalah sosok anggun dengan banyak lingkaran cahaya ungu di belakangnya. Dia secantik makhluk surgawi, dan sikapnya sangat halus. Mata ungu misteriusnya, khususnya, membuatnya tampak tak terjangkau. Penguasa tertinggi Zi Xiao. Penguasa tertinggi lainnya tetap diam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka ingin mempertahankan sikap netral. Penguasa tertinggi Wanzu dan Yao Gui mengerutkan alis mereka. Sulit untuk melanjutkan rencana mereka dengan perlawanan dari penguasa tertinggi Wu Shen dan penguasa tertinggi Zi Xiao. Wanzu berkata dengan suara yang dalam, apakah kita membiarkan Chang Yuan terus bermain-main? Jika dia jatuh ke tangan ras suci, siapa yang akan bertanggung jawab? Semua penguasa tertinggi mengerutkan kening. Xuanzu berbicara lagi, penguasa tertinggi, guruku akan kembali ke surga Hunyuan paling lama dalam beberapa tahun. Dia tahu akan sulit untuk mengakhiri masalah ini jika dia tidak meyakinkan mereka. Mata penguasa tertinggi sedikit berkedip. Beberapa tahun bukanlah waktu yang lama bagi mereka. Kalau begitu aku harap kamu mengingat janji ini. Jika Chang Yuan tidak muncul saat itu, kita semua harus bergandengan tangan untuk memaksanya keluar. Kali ini, orang yang berbicara adalah seorang tetua dengan piringan cahaya yin yang melayang di belakang kepalanya. Piringan itu tampaknya mampu mengintip ke dalam dunia tanpa akhir saat berputar. Orang itu adalah penguasa tertinggi dari wilayah Xuanji. Xuanzu mengangguk. Secercah kekecewaan muncul di mata penguasa tertinggi Wanzu, tapi dia tahu dia harus berhenti di sini. Beberapa penguasa tertinggi saling bertukar pandang dan perlahan menghilang. Saat tanda cahaya kuno yang menutupi labu merah besar di punggung Xuanzu memudar, ketegangan tinggi di atmosfer perlahan menghilang. Perselisihan itu akhirnya menunjukkan tanda-tanda mereda setelah Xuanzu muncul. Semua orang merasa lega, terbebas dari beban yang sangat berat. Namun, saat semua pihak hendak mundur, gelombang energi yang mengerikan meletus di luar kehampaan yang tak ada habisnya. Itu menyembur turun dan memicu badai di seluruh surga Hunyuan. Siluet 8 penguasa tertinggi, yang hampir memudar, tiba-tiba terdiam. Mereka mengangkat kepala dan menembus kehampaan dengan mata mereka, melihat ke dinding batas surga Hunyuan. Sebuah celah kecil telah muncul di perbatasan tersebut, dan mereka melihat mata yang besar dan kejam mengintip ke surga Hunyuan melalui celah tersebut. Ekspresi 8 penguasa tertinggi dan Xuanzu berubah secara dramatis. 9 aura menakutkan melonjak darinya, menyebabkan genesis Qi di seluruh surga Hunyuan melonjak hebat. Penguasa tertinggi ras suci berani mengintip ke dalam surga Hunyuanku. 9 suara agung bergema di seluruh dunia. Saat mata yang menakutkan dan dingin itu mengintip melalui celah di dinding pembatas,
banyak makhluk di surga Hunyuan mengangkat kepala mereka karena ketakutan. Dunia tampak redup saat mata besar itu menutupi matahari. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya menggigil karena mereka merasakan kehancuran dari tatapan sedingin es itu. Ekspresi Zhou Yuan dan yang lainnya di Utopia Tianyuan juga berubah secara dramatis karena mata berdarah dingin membuat mereka merinding. Itu, penguasa tertinggi dari ras suci. Zhou Yuan menelan ludah, matanya membelalak ketakutan. Qin Lian, Mu Yulan dan yang lainnya bahkan menjadi pucat. Ketakutan yang mereka rasakan jauh lebih kuat dibandingkan saat Utopia Tianyuan hampir hancur. Ini karena kata ras suci bisa dianggap sebagai mimpi buruk bagi semua makhluk hidup. Bahkan mereka yang berada di surga Hunyuan, surga terkuat di antara semua surga, masih sangat takut dengan ras suci yang misterius dan kuat. Ada 9 surga di dunia Tianyuan. Ras manusia menempati 5 di antaranya, dan ras suci menempati 4 lainnya. Berdasarkan fakta ini saja, sudah jelas betapa menakutkannya ras suci. Ada banyak catatan perang yang dilakukan oleh ras suci di buku-buku kuno, dan setiap saat, semua ras mengalami kerusakan yang sangat parah, seperti kematian penguasa tertinggi. Hanya saja ras suci sepertinya hanya ada di buku-buku kuno. Tidak diketahui berapa tahun telah berlalu sejak penguasa tertinggi ras suci terlihat di surga Hunyuan. Jadi, kemunculan penguasa tertinggi ras suci tidak diragukan lagi membawa ketakutan dan kegelisahan yang tak ada habisnya bagi warga surga Hunyuan. Zhou Yuan tidak takut seperti Qin Lian dan yang lainnya. Bagaimanapun, dia telah melihat pemandangan serupa di surga Changsuan dan telah bertemu dengan penguasa tertinggi ras suci lebih dari sekali. Namun, dilihat dari situasi di hadapannya saat ini, surga Hunyuan memang layak disebut sebagai yang terkuat di antara 5 surga. Setidaknya, ras suci tidak mengulurkan tangan dan menyerang. Di sisi lain, istana suci, yang didukung oleh ras suci, sangat arogan dan berkuasa di surga Changsuan. Namun mengapa penguasa tertinggi ras suci tiba-tiba mengincar surga Hunyuan? Zhou Yuan mengerutkan alisnya saat dia samar-samar merasakan sesuatu yang besar akan segera terjadi. Sementara pikiran berpacu di benak Zhou Yuan, 8 penguasa tertinggi dan Zuan Zu melonjak ke langit, melangkah melalui banyak ruang kosong dan muncul di luar tembok batas. Aura menakutkan yang muncul dari tubuh mereka terus-menerus menyebabkan kekosongan itu pecah. Saat mereka menatap mata raksasa di balik celah dinding pembatas, wajah mereka menjadi galak dan dingin. Tidak peduli pertempuran macam apa yang terjadi di surga Hunyuan karena semua orang memahami bahwa ras suci adalah musuh mereka yang sebenarnya, dan untuk sementara mereka dapat menghentikan segalanya. Penguasa tertinggi ras suci, mengapa kamu menyerang surga Hunyuan saya? Tubuh penguasa tertinggi Wu Shen berangsur-angsur berubah menjadi emas, dan tubuh kurus menyebabkan dunia bergetar. Penguasa tertinggi lainnya menatap dengan waspada terhadap mata raksasa di luar batas tembok, tetapi mereka tidak terlalu khawatir karena hanya ada 1 orang di luar batas. Tidak masalah apakah dia bisa menembus tembok pembatas dan memasuki surga Hunyuan karena dia tidak akan bisa kembali jika dia menghadapi 9 penguasa tertinggi sekaligus. Mata raksasa itu berputar, menatap sedingin es ke 9 penguasa tertinggi. Tanpa diduga, selain Chang Yuan, surga Hunyuanmu memiliki penguasaan tertinggi lainnya. Selamat, sebuah suara acuh tak acuh terdengar dari luar tembok batas. Semua penguasa tertinggi tetap acuh tak acuh, dan bahkan senyuman lucu di wajah Zuan Zu telah memudar. Dia membukakan matanya dan menatap tajam ke mata raksasa itu. Melihat para penguasa tertinggi tidak terlalu memperhatikannya, penguasa tertinggi ras suci berkata dengan malas, "Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa ras suci akan segera memulai kembali pertempuran berkah surga. Saya harap kalian semua bersiap." Ketika kata-kata ini keluar, mata dari ke-9 menguasai tertinggi menyusut. Pertempuran surga akan dimulai lagi. 9 penguasa tertinggi saling bertukar pandang, wajah mereka menjadi serius. Ini adalah masalah besar dan menyangkut nasib semua ras. Penguasa tertinggi Zi Xiao berkata dengan suara dingin, 1000 tahun belum berlalu sejak pertempuran surga yang terakhirkan. Ras sucimu mungkin sudah siap, tapi bagaimana ras lain bisa bersiap dalam waktu sesingkat itu? Hahaha, itu tidak ada hubungannya dengan rasku. Penguasa tertinggi ras suci berkata dengan suara tidak peduli, rasku adalah Raja Dunia Tianyuan dan tentu saja dapat menentukan tanggal pertempuran. Jika kamu tidak puas, kamu juga dapat mencoba memiliki kemampuan ini. Wajah ke-9 penguasa tertinggi menjadi gelap, tetapi penguasa tertinggi tidak dapat membalas karena pertempuran surga terletak di tempat misterius dunia Tianyuan, salah satu sumber yang melahirkan genesis Qi dunia Tianyuan.
Bahkan jika mereka menyatukan 4 langit lainnya, mereka mungkin tidak memiliki kemampuan untuk membuka tempat itu. Di dunia Tianyuan, hanya ras suci yang memiliki kemampuan seperti itu. Penguasa tertinggi ras suci tersenyum. Jika surga Hunyuan kalian tidak ingin berpartisipasi, jangan memaksakan diri. Pertempuran surga bisa mewakili takdir masa depan satu surga. Jika surga Hunyuan tidak berpartisipasi, berkah akan direbut oleh surga lain dan membuat mereka menjadi lebih kuat selama 1000 tahun ke depan, sementara surga Hunyuan akan memburuk. Yang terpenting, meskipun akan sulit untuk menerimanya jika berkah jatuh ke 4 langit lainnya, mereka sama sekali tidak dapat menerimanya jika ras suci mengklaim berkah tersebut. Ke-9 orang itu saling melirik. Meskipun mereka melihat kemarahan di mata satu sama lain, pada akhirnya mereka semua menahannya. Surga Hunyuan kita tahu. Jika kamu sudah menyampaikan pesanmu, sekarang pergilah. Suara sedingin es dari penguasa tertinggi Wu Shen bergema saat dia mengulurkan tangannya ke arah dinding pembatas. Dunia berguncang, dan dia dengan paksa menutup celah kecil itu. Dan saat celah di dinding pembatas memudar, mata raksasa itu bersinar dan menghilang sambil menyeringai. Ras suciku akan menunggu di surga Guyuan. Berdiri di depan tembok pembatas, 9 penguasa tertinggi diam-diam menatap ke tempat menghilangnya celah tersebut. Jelas sekali bahwa perubahan mendadak itu tidak terduga bagi mereka semua. Xuanzu juga menghela nafas. Dia tidak menyangka akan menghadapi peristiwa besar saat dia melangkah ke panggung Sein. Semuanya, menurutku kalian semua tahu betapa pentingnya pertempuran surga ini, jadi jangan buang waktu. Kita semua harus kembali dan bersiap. Apapun yang terjadi, kita harus melindungi berkah surga Hunyuan selama 1000 tahun ke depan. Kata penguasa tertinggi Xuanji. Penguasa tertinggi lainnya mengangguk dan, dengan sedikit gerakan, segera menghilang. Mereka semua memahami bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menghadapi ancaman dan tantangan tersebut sendirian. Bahkan mereka, penguasa tertinggi, merasa terganggu dengan pertempuran yang akan datang. Kemungkinan besar tidak akan ada kedamaian di surga Hunyuan untuk beberapa waktu. Tak termasuk orang yang menghela napas lega ketika muncul ketakutan dari penguasa tertinggi ras suci menghilang. Baru pada saat mereka menyadari punggung mereka basah oleh keringat dingin, namun wajar saja jika mereka takut. Bagaimanapun juga, nama besar ras suci tidak muncul begitu saja, melainkan tercipta dari pertumpahan darah selama bertahun-tahun. Ras suci telah menghancurkan dan memperbudak banyak ras sepanjang sejarah. Dalam kurun waktu tertentu, bahkan umat manusia sempat mengalami pertempuran berulang kali dan mengalami kerugian besar. Jika bukan karena kebangkitan penguasa tertinggi dalam umat manusia dan kenyataan bahwa mereka harus membayar mahal, umat manusia tidak akan bertahan di bawah ras suci. Meski begitu, jika berbagai ras tidak ditekan oleh ras suci dan belum mulai menyatu, kemungkinan besar ras manusia saja tidak akan bisa menandingi ras suci. Oleh karena itu, kekuatan dan misteri ras suci yang dicatat dalam banyak buku kuno pasti akan menimbulkan rasa takut. Hanya saja, kecuali beberapa ahli top, hanya beberapa makhluk di surga Hunyuan yang secara pribadi ancaman merasakan dan tekanan dari ras suci. Namun penampilan penguasaan tertinggi ras suci dan timbulnya aura dingin dan kejam sudah cukup untuk membuat banyak makhluk merasakan ketakutan yang ada dalam darah mereka. Ras suci yang misterius dan mendominasi bagaikan pisau tajam yang tergantung di atas semua ras di dunia Tianyuan. Namun terlepas dari kemunculan penguasa tertinggi ras suci, ketika siluet Xuanzu turun dari langit dan muncul di Utopia Tianyuan, sorak-sorai yang memekakkan telinga masih terdengar di seluruh Utopia, dan banyak mata penuh kekaguman tertuju padanya. Xuanzu tersenyum, memberi hormat pada sorak-sorai penonton dengan tangannya. Sikapnya yang ceria dan riang tampak hangat bagi semua orang. Bagaimanapun, semua penguasa tertinggi lainnya misterius dan mengintimidasi dan tidak seperti Xuanzu. Oleh karena itu, sorak-sorai di Tianyuan Utopia semakin meningkat. Tapi sebelum Xuanzu bisa terus bermain-main, dia merasakan tatapan tidak ramah dari bawah. Dia mengikuti arah pandangannya, lalu tiba-tiba gemetar. Dia segera menghilang ke dalam kehampaan dan muncul di depan Qijing, Master Sekte Xuan Kun dan yang lainnya. Kamu adik perempuan junior dari keluarga yang mana? Kamu terlalu cantik. Xuanzu menatap wajah Qijing yang tidak senang dan menunjukkan senyuman yang memikat. Sudut bibir Qijing melengkung ke atas saat dia mencibir, ketika kamu menyerahkan posisi itu kepadaku, bukankah kamu mengatakan kamu akan keluar dalam setahun? Qijing memelototi Xuanzu. Xuanzu awalnya bertanggung jawab atas posisi tetua agung, namun dia telah menemukan alasan untuk membuat Qijing mengambil alih jabatannya.
Dia telah setuju untuk membantunya hanya selama 1 tahun, tetapi dia telah menggantikannya sampai sekarang. Bagaimana mungkin Qi Jing tidak mengerti bahwa dia telah dibodohi? Xuan Zhu ingin menghindari urusan membosankan yang tak ada habisnya di wilayah Tianyuan, jadi dia menipu Qi Jing dan menghilang tanpa jejak. Xuan Zhu memerah karena malu dan bersalah saat bertemu dengan tatapan Qi Jing. Dia segera pindah ke belakang Qi Jing dan memijat bahunya. Adik perempuan, jangan marah. Bukannya aku, kakak laki-lakimu, tidak menepati janjiku. Saya hanya bermaksud pergi berlatih selama 1 tahun, tetapi siapa yang mengira saya akan mendapatkan pencerahan selama sesi kultivasi tertutup dan melihat peluang untuk menerobos. Itu sebabnya saya membutuhkan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Qi Jing memutar matanya dan mendorongnya menjauh. Minggir, apa menurutmu aku sebodoh dulu? Master Sekte Xuan Kun dan Patriark Bian Chang merasa sedikit berhati-hati di sekitar Xuan Zhu. Bagaimanapun, dia telah melangkah ke tahap Sein. Namun, tetua klan Muni terlihat jauh lebih baik dan tersenyum lembut. Qi Jing dan Xuan Zhu selalu dekat dengannya, dan dia juga sangat senang melihat Xuan Zhu berhasil menembus tahap Sein. Xuan Zhu menyeringai pada tetua klan Muni dan menyapanya, "Bibini." Kemudian dia beralih ke Master Sekte Xuan Kun dan Patriark Bian Chang. Saya telah menyusahkan semua orang selama ini. Master Sekte Xuan Kun dan Patriark Bian Chang menggelengkan kepala sambil tersenyum gembira. Dengan adanya penguasa tertinggi yang memimpin wilayah Tianyuan, segalanya akan sangat berbeda di masa depan. Mereka sudah cukup menderita selama bertahun-tahun tanpa adanya kedaulatan tertinggi sebagai pendukung. Penguasa tertinggi Xuan Zhu telah kembali. Wilayah Tianyuan akhirnya bisa santai, desah Master Sekte Xuan Kun. Bian Chang mengangguk dan kemudian berkata setelah ragu-ragu, mengenai Bai Ye. Bai Ye telah memimpin klan putih untuk mengkhianati wilayah Tianyuan dan hampir memberikan pukulan telak bagi wilayah Tianyuan. Xuan Zhu melambaikan tangannya, lalu segera mengembuskan awan kabut putih. Kabut putih muncul di depannya, berubah menjadi layar tipis. Di dalam layar cahaya, Gunung Genesis Qi yang menjulang tinggi berdiri tegak. Gunung itu, sebening kristal seperti batu permata, menandakan bahwa Genesis Qi telah dikompresi ke tahap yang mengerikan. Samar-samar, tanda cahaya kuno muncul di gunung dan memancarkan tekanan yang tidak dapat dijelaskan dan menakutkan. Pada saat itu, gunung yang menjulang tinggi itu menekan sebuah sosok. Setengah dari sosok itu terjepit di bawah gunung, dan pria itu tidak bisa bergerak tidak peduli bagaimana dia berjuang. Itu adalah Bai Ye. Xuan Zhu tersenyum. Saya telah menyematkan Bai Ye. Adapun cara menghadapinya, saya akan menyerahkannya kepada Komite Penatua. Mendengar nada acuh tak acuh Xuan Zhu dan melihat Bai Ye ditekan, rasa kagum di mata Xuan Kun dan Bian Chang semakin meningkat karena mereka tidak melihat atau mendengar Xuan Zhu mengambil tindakan terhadap Bai Ye. Itu berarti dia telah mengurus semuanya dengan satu pikiran dan dengan mudah menekan seorang ahli domain hukum. Penguasa tertinggi tingkat Sein memang menakutkan. Saat Qi Jing melihat ke arah Bai Ye yang tertekan, tatapan rumit muncul di matanya. Lagi pula, siapa sangka Bai Ye akan mengkhianati mereka setelah mereka bekerja bersama selama bertahun-tahun. Dia menggelengkan kepalanya, mencoba melupakan masalah tersebut, dan berkata, "Baiklah, ada seseorang yang ingin kuperkenalkan kepadamu." Qi Jing menjentikkan jarinya, dan Zhou Yuan, yang berada di bawah mereka, tiba-tiba merasakan awan Genesis Qi terbentuk di bawah kakinya. Itu langsung mengangkatnya. "Kakak senior, apakah kamu tahu tentang identitasnya?" Qi Jing menunjuk ke arah Zhou Yuan, membuat Xuan Zhu tetap tegang. Tapi Xuan Zhu melirik Zhou Yuan dan terkekeh, bukankah dia adik laki-laki Zhou Yuan? Matanya berbinar penuh minat. Di bawah ekspresi tak berdaya Zhou Yuan, Xuan Zhu berputar dan menyentuh dada Zhou Yuan berulang kali, membuat Zhou Yuan merinding. Zhou Yuan menatap kakak laki-lakinya, yang belum pernah dia temui sebelumnya, dengan tatapan waspada. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Qi Jing berkata dengan kesal sambil menamparkan tangan Xuan Zhu yang meraba-raba. Xuan Zhu menyeringai. "Saya hanya ingin tahu orang seperti apa yang bisa memicu percikan api dengan orang itu." Ketika Zhou Yuan melihat senyum anehnya, sebuah cahaya muncul, dan dia merasa Xuan Zhu sedang berbicara tentang Yao Yao. Kamu bertemu guru Chang Yuan baru-baru ini?" Zhou Yuan bertanya. Xuan Zhu hanya akan mengetahui tentang Yao Yao dan dia jika dia melihat Chang Yuan. Tapi apa maksud dari penampilannya yang aneh? Bukankah normal jika Yao Yao dan aku saling tertarik karena kami pasangan yang serasi? Bukannya aku punya ketertarikan dengan Tuntun?
Zuanzu menepuk labu besar di belakangnya dan berkata sambil tersenyum, harta karunku diperoleh melalui bimbingan guru kita. Qi Jing tersentak. Ternyata dia baru saja bertemu dengan guru kita, jadi tidak heran jika dia mengetahui identitas Zhou Yuan. Namun, setelah Zuanzu mengubah topik percakapan, Zhou Yuan merasa sedikit lebih dekat dengan kakak seniornya. Sikap santainya tidak membuatnya terlihat sombong, melainkan membuatnya terasa sangat mudah didekati. Saat mereka sedang berbincang-bincang, Qi Jing tiba-tiba bertanya, apa yang terjadi dengan penguasa tertinggi dari suku suci? Atmosfer tiba-tiba menjadi tegang, dan Zhou Yuan, Master Sekte Xuan Kun, dan yang lainnya semua menatap Zuanzu dengan penuh rasa ingin tahu. Zuanzu menghela nafas, mari kita selesaikan masalah di Tianyuan Utopia terlebih dahulu, dan kemudian saya akan memberitahu kalian tentang itu. Bagaimanapun juga, penguasa tertinggi Wanzu seharusnya tidak punya waktu untuk membuat masalah lagi. Tentu saja, seluruh surga Hunyuan juga tidak akan memiliki kedamaian. Perang antara 5 aliansi besar dan wilayah Tianyuan berakhir dengan munculnya Zuanzu. Meski kemunculan penguasa tertinggi ras suci secara tiba-tiba telah mengalihkan perhatian banyak orang, terobosan Zuanzu masih menciptakan badai yang tak terhitung jumlahnya di surga Hunyuan. Lagi pula, sudah lama sekali tidak ada ahli Sein baru yang lahir. Terobosan Zuanzu ke tahap Sein juga berarti akan ada penguasa tertinggi yang menjaga wilayah Tianyuan. Akibatnya, situasi genting yang dialami wilayah Tianyuan langsung menjadi stabil seperti batu besar. Perbatasannya yang tenang dan damai, dan provokasi serta tantangan yang sering mereka lihat telah hilang sama sekali, seolah-olah tidak pernah muncul. Penguasa tertinggi memiliki kekuasaan yang dapat mengatur segala sesuatu yang terlihat. Bahkan jika Zuanzu baru saja mencapai tahap Sein, sekali melangkah ke tingkat itu setara dengan mencapai puncak di antara surga dan dapat menimbulkan rasa kagum dan hormat. Terlebih lagi, ketika Chang Yuan kembali di masa depan, wilayah Tianyuan akan memiliki 2 ahli Sein, dan ini merupakan situasi yang menakutkan. Pada saat itu, momentum wilayah Tianyuan akan mencapai puncaknya sejak didirikan. Wilayah ini bahkan mungkin melampaui dan menekan wilayah Wanzu, wilayah Wushen, dan wilayah Zixiao, yang merupakan wilayah terkuat dari 9 wilayah. Oleh karena itu, semua kekuatan di surga Hunyuan sekarang memahami bahwa wilayah Tianyuan akan mempertahankan posisinya sebagai salah satu dari 9 wilayah dan bahkan akan menjadi lebih stabil dari sebelumnya. Mereka yang mencoba memanfaatkan turbulensi di wilayah Tianyuan untuk mendapatkan kekuasaan juga diam-diam mundur dengan keringat dingin. Hal ini merupakan hal yang paling sulit bagi pasukan bawahan wilayah Tianyuan karena mereka memilih untuk tetap berada di pinggir lapangan dan mengawasi ketika wilayah Tianyuan berada dalam krisis. Awalnya mereka tidak optimis dengan situasi di wilayah Tianyuan, namun siapa sangka kalau ahli Sein lainnya akan muncul di wilayah Tianyuan. Pasukan bawahan mungkin seperti semut yang cemas akan mendapat masalah karena mereka takut wilayah Tianyuan ingin menyelesaikan masalah dengan mereka. Banyak orang mengarahkan pandangan mereka ke wilayah Tianyuan. Saat banyak orang menunggu dengan cemas, wilayah Tianyuan mengumumkan bahwa pengkhianat Bai Ye telah ditindas dan klan putih akan kehilangan hak istimewa dan sumber daya yang pernah mereka miliki dan direduksi menjadi keluarga biasa di wilayah Tianyuan. Mereka juga akan menyandang nama klan yang berdosa. Tanpa hak istimewa dan sumber daya mereka sebelumnya, klan putih akan sangat lemah dan akhirnya menjadi tidak berbeda dengan keluarga biasa. Setelah mengalami pengkhianatan seperti itu, para petinggi wilayah Tianyuan pasti akan mewaspadai klan putih, yang berarti akan sangat sulit bagi klan putih untuk bangkit kembali. Oleh karena itu, klan putih yang dulunya bergengsi tidak akan pernah bisa pulih, dan banyak kekuatan menghela nafas untuk mereka. Tentu saja, selain menyelesaikan masalah internalnya, wilayah Tianyuan tidak melepaskan musuh lainnya. Yang pertama menanggung beban terbesar adalah Aliansi Tiga Gunung, yang paling dekat dengan wilayah Tianyuan. Aliansi Tiga Gunung berbatasan dengan wilayah Tianyuan dan telah menyebabkan banyak masalah bagi wilayah Tianyuan dalam perang. Oleh karena itu, mereka adalah orang pertama yang ingin diselesaikan oleh wilayah Tianyuan. Wilayah Tianyuan hanya mengirim ahli matahari surgawi untuk menemani Zuanzu ke Aliansi Tiga Gunung, namun Aliansi Tiga Gunung telah meninggalkan semua properti, fondasi, dan perkebunannya serta telah merelokasi sekte mereka ke area lain di surga Hunyuan. Aliansi Tiga Gunung telah membangun semua properti dan perkebunan keluarga selama bertahun-tahun. Meskipun menyakitkan untuk menyerahkan segalanya, mereka tidak punya pilihan lain karena mereka terlalu dekat dengan wilayah Tianyuan.
Wilayah Wanzu tidak menunjukkan niat untuk membantu mereka dan jelas-jelas telah meninggalkan mereka. Tanpa dukungan wilayah Wanzu, 3 ahli domain hukum dari Aliansi Tiga Gunung tidak memiliki keberanian untuk melawan. Bagaimanapun, Bai Ye adalah pelajaran besar bagi mereka, dan jika mereka menolak, wilayah Tianyuan kemungkinan akan menggunakan mereka untuk menunjukkan kekuatannya. Hasilnya, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi menyaksikan kekuatan dari penguasa tertinggi. Sebuah dekrit sudah cukup untuk membuat kekuatan besar merelokasi seluruh sekte. Setelah mengusir Aliansi Tiga Gunung, wilayah Tianyuan tidak mengambil tindakan apapun terhadap kekuatan besar lainnya yang berpartisipasi dalam perang, terutama karena 4 lainnya terlalu jauh dari wilayah Tianyuan dan berada di wilayah-wilayah Wanzu. Jika wilayah Tianyuan ingin membalas, itu akan sulit. Namun meski begitu, wilayah Tianyuan masih mengirimkan surat meminta 4 lainnya untuk memberikan kompensasi atas kerugian mereka. 4 kekuatan teratas harus menelan penghinaan dan tekanan secara diam-diam ketika mereka menerima pemerasan dari wilayah Tianyuan. Mereka tahu bahwa jika bukan karena perlindungan wilayah Wanzu, kemungkinan besar mereka akan berakhir sama dengan Aliansi Tiga Gunung. Dan mungkin, bahkan pakar domain hukum mereka akan ditangkap dan ditindas. Tindakan wilayah Tianyuan sudah dianggap relatif terkendali. Semua ini disebabkan oleh ketakutan wilayah tersebut terhadap wilayah Wanzu dan kemunculan penguasa tertinggi ras suci. Oleh karena itu, 4 kekuatan teratas akhirnya menyerahkan kompensasi dalam jumlah besar. Ketika semuanya mencapai titik ini, masalah yang menarik perhatian semua kekuatan di surga Hunyuan akhirnya berakhir, dan tinju wilayah Tianyuan telah membuat semua kekuatan memahami kembali bahwa wilayah Tianyuan masih merupakan salah satu dari 9 wilayah di Hunyuan. Surga. Siapapun yang berani memprovokasi binatang ini akan membayar mahal. Pertempuran surga. Ketika semua kekuatan luar mendapatkan kembali rasa hormat mereka terhadap wilayah Tianyuan, Zuanzu mengumumkan di aula konferensi Utopia Tianyuan berita yang telah diberikan oleh penguasa tertinggi ras suci kepada mereka, dan tidak mengherankan jika pikiran semua orang menjadi kosong. Hanya Qijing, Master Sekte Xuan Kun, pemimpin klan Bian Chang, Muni dan Zhou Yuan yang berada di ruang pertemuan. Zhou Yuan sekarang benar-benar salah satu tetua di wilayah Tianyuan. Dia telah menggantikan Bai Ye atas perintah Zuanzu. Mengingat nama besar Zuanzu saat ini di wilayah Tianyuan, perintahnya mendapat sedikit keberatan. Zhou Yuan sedikit tidak berdaya tentang hal ini. Dia tidak tertarik dengan posisi tetua dan merasa kakak laki-lakinya memiliki niat buruk dalam memberinya posisi tersebut. Kakak laki-laki saya ingin orang lain bekerja tetapi dia sendiri tidak ingin melakukan apapun. Dia telah menipu kakak perempuan Qijing dengan alasan dia harus berkultivasi secara tertutup, tetapi sekarang dia berencana untuk menipu adik laki-lakinya. Zhou Yuan merasa sedikit kalah karena Zuanzu telah menggunakan taktiknya yang biasa. Apakah pertempuran surga itu? Zhou Yuan menatap kosong ke arah Qijing dan yang lainnya. Qijing menjadi serius dan berkata, seperti namanya, ini adalah pertempuran yang mempengaruhi 9 langit di dunia Tianyuan. Hati Zhou Yuan bergetar. Skalanya agak menakutkan kan? Muni memandang Zhou Yuan dan menjelaskan, dikabarkan bahwa naga leluhur lahir di awal mula alam semesta. Belakangan, naga leluhur membentuk segala sesuatu di bumi dan kemudian menyebabkan lahirnya makhluk hidup di dunia Tianyuan. Di dunia Tianyuan terdapat eksistensi khusus, tanah leluhur yang terbentuk dari pecahan leluhur yang melahirkan naga leluhur. Kami menyebutnya surga Guyuan. Surga ini bukanlah salah satu dari 9 surga, melainkan keberadaan yang berdiri sendiri. Surga Guyuan sangat misterius. Ini berisi genesis Qi paling kuno, yang kami sebut Qi leluhur. Surga Guyuan terhubung ke 9 langit. Namun, saluran ini selalu ditutup dan hanya akan dibuka pada waktu tertentu. Mata Zhou Yuan berbinar. Pada waktu tertentu, mungkinkah itu terjadi selama apa yang disebut pertempuran surga? Muni mengangguk. Ya, apa yang disebut pertempuran surga sebenarnya adalah kompetisi untuk hak distribusi alam semesta tertua genesis Qi di dalam surga Guyuan. Tahukah kamu mengapa surga Hunyuan kita menjadi yang terkuat dari 5 surga selain 4 surga dari ras suci? Itu karena surga Hunyuan telah berulang kali memenangkan bagian terbesar Qi leluhur setelah ras suci dalam pertempuran surga yang lalu. Karena itu, genesis Qi dari surga Hunyuan dipenuhi dengan esensi yang memungkinkan lahirnya kebanggaan surga yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang di surga Hunyuan, termasuk kita, sebenarnya diberkati oleh hal itu.
Zhou Yuan sedikit terkejut. Ada alasan yang begitu kuat mengapa Genesis Qi di surga Hunyuan menjadi begitu kuat. Surga Changsuan selalu berada di peringkat terbawah dalam hal kekuatan. Mungkinkah alasannya karena hal itu terjadi berkali-kali dalam pertempuran surga? Menghitung waktu, pertempuran surga terjadi setiap 1000 tahun sekali, tapi ini belum waktunya. Ras suci bersikeras untuk memulainya, jadi kita harus segera bersiap, kata Zuan Zu tanpa daya. Mengapa kita begitu pasif? Zhou Yuan berkata dengan bingung. Zuan Zu menghela nafas, karena ras suci jauh lebih kuat, mereka dapat secara paksa membuka surga Guyuan, tapi kami tidak bisa. Mereka hanya memberitahu kita karena surga Guyuan mengikuti aturan tertentu, semakin banyak surga yang berpartisipasi, semakin kuat pula ki leluhur yang dilahirkannya. Sederhananya, yang diinginkan ras suci bukan hanya bagian ki leluhur mereka, tetapi juga 5 surga. Zhou Yuan tersenyum pahit. Jika ini masalahnya, sepertinya kita harus bergantung pada pemain besar sepertimu. Dalam pandangan Zhou Yuan, hanya orang-orang seperti Zuan Zu dan Qi Jing yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran tingkat itu, yang menyangkut seluruh surga. Tapi Zuan Zu mengelus dagunya dan tersenyum pada Zhou Yuan. Adik kecil, kamu salah. Masalah ini tidak hanya bergantung pada kami. Kami juga harus bergantung padamu. Mengandalkanku. Zhou Yuan menyaksikan pernyataan Zuan Zu dengan curiga. Dari namanya, pertempuran surga tampaknya berada dalam skala yang menakutkan dan mencakup 9 langit di dunia Tianyuan. Ini adalah pertempuran terbesar yang pernah disaksikan Zhou Yuan. Terlebih lagi, hadiah yang mereka perebutkan memiliki pengaruh yang luas dan bahkan akan mempengaruhi kekuatan alam semesta Genesis Qi di 9 langit dalam 1000 tahun ke depan. Bagian tambahan dari ki leluhur yang lahir di surga Guyuan dapat berdampak besar pada setiap surga. Surga Hunyuan begitu kuat karena memiliki 9 penguasa tertinggi, sedangkan surga Changsuan, tempat lahirnya Zhou Yuan, hanya memiliki 1 penguasa tertinggi, Changsuan, dan dia telah jatuh. Pertempuran surga tidak sepenuhnya menyebabkan kesenjangan di antara keduanya, tetapi pasti mempunyai dampak yang signifikan. Oleh karena itu, dalam pandangan Zhou Yuan, kompetisi pada tingkat itu seharusnya hanya melibatkan Zuan Zu, penguasa tertinggi, atau pakar domain hukum terkemuka seperti Qi Jing, sementara dia, seorang ahli matahari surgawi kecil, hanya bisa membungkuk di tepi lapangan. Tepatnya, kami perlu bergantung padamu para ahli matahari surgawi. Skala pertempuran surga sungguh luar biasa, dan bahkan kita sebagai penguasa tertinggi harus memasuki medan perang. Namun, pertarungan kita ada di level lain, jelas Zuan Zu ketika dia melihat ekspresi terkejut Zhou Yuan. Hasil dari pertempuran surga tidak hanya ditentukan oleh kita. Zuan Zu menjentikkan jarinya, dan semburan Genesis Qi berkumpul di depannya, membentuk layar cahaya oval. Layar oval dibagi menjadi 3 lapisan berbeda. Surga Guyuan sangatlah misterius. Ia berubah menjadi domain 3 tingkat ketika ia lahir. Tingkat pertama adalah ruang domain hukum, tingkat kedua adalah sumber sejati, dan tingkat ketiga adalah ruang matahari surgawi. Hati Zhou Yuan bergetar saat dia memahami sesuatu. Zuan Zu tersenyum dan mengangguk. Benar, seperti yang kamu pikirkan, hanya mereka yang memenuhi kriteria yang bisa memasuki ruangan tersebut. Misalnya, pakar domain hukum tidak dapat memasuki ruang sumber sejati dan pakar sumber sejati tidak dapat memasuki ruang matahari surgawi. Setiap tingkat domain berisi 20% dari total ki leluhur yang lahir di surga Guyuan, dan ada 9 saluran spasial di kedalaman setiap tingkat domain. Kesembilan saluran tersebut memiliki kekuatan yang berbeda-beda, dan jika seseorang dapat membuka dan menempati saluran terkuat lalu menghubungkannya ke surga, surga tersebut akan mendapatkan bagian terbesar dari ki leluhur. Jadi begitu, Zhou Yuan kagum dengan kemampuan misterius surga Guyuan untuk menciptakan aturan seperti itu dan mengendalikan masing-masing dari 3 tingkat agar dapat menampung 20% dari total ki leluhur yang dimilikinya. Dengan cara ini, para ahli matahari surgawi dari berbagai surga akan memiliki kualifikasi dan alasan untuk berpartisipasi. Jika dia bisa memenangkan bagian besar sebesar 20%, itu pasti akan berdampak signifikan pada masa depan surga Hunyuan. Tidak diketahui berapa banyak kebanggaan surga yang akan tercipta. Tingkat pengaruh ini biasanya tidak ada hubungannya dengan para ahli tahap matahari surgawi, namun pertempuran surga telah memberi mereka peluang emas. 3 level domain, dan masing-masing berisi 20%, lalu bagaimana dengan 40% lainnya? Zhou Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Wajah Zuan Zu berubah serius, 40% sisanya bergantung pada penguasa tertinggi berbagai surga.
Zhou Yuan menyipitkan matanya. Seperti yang diharapkan, bagian terbesar bergantung pada penguasa tertinggi dari berbagai surga. Hal ini dapat dimengerti. Bagaimanapun, mereka adalah eksistensi terkuat di seluruh surga. Pertempuran surga memang layak untuk namanya. Dari penguasa tertinggi hingga ahli matahari surgawi, setiap orang memiliki kesempatan untuk memasuki medan perang. Saya pikir itu adalah duel antar surga. Zhou Yuan mendecakkan bibirnya. Xuanzu terkekeh, kamu terlalu banyak berpikir. Meskipun pertempuran berkah surga sangat penting, namun masih belum bisa mencapai tingkat itu. Kamu harus tahu bahwa tidak hanya ada 9 surga di bekas dunia Tianyuan. Murid Zhou Yuan menyusut saat dia menatap Xuanzu dengan tidak percaya. Apakah maksudnya dulu ada lebih dari 9 surga di dunia Tianyuan? Apa yang terjadi dengan surga lainnya? Dari apa yang dia katakan, nampaknya mereka hancur dalam pertempuran besar sebelumnya. Protagonis dari pertempuran itu jelas adalah ras suci dan ras lainnya. Qi Jing juga melihat ke arah Zhou Yuan dan berkata, secara umum, pertempuran surga dianggap sebagai sebuah kompetisi, tetapi pada tingkat yang lebih dalam, itu harus dibagi menjadi dua pihak. Salah satunya adalah ras suci, dan yang lainnya adalah 5 surga, yang mencakup umat manusia. Sederhananya, jika saya tidak punya pilihan lain, saya lebih suka membiarkan 4 surga lainnya mendapatkan bagian yang lebih besar untuk menghentikan ras suci sebanyak mungkin. Wajah Zhou Yuan berubah serius. Ras suci adalah musuh terbesar. Jika ras suci memenangkan lebih banyak ki leluhur, mereka akan semakin meningkat, dan mereka akan memiliki ahli yang lebih kuat di masa depan. Tanggung jawab yang berat. Zhou Yuan menghela nafas dan kemudian berkata tanpa daya, namun, meskipun ahli matahari surgawi akan berpartisipasi dalam pertempuran tersebut, para pesertanya haruslah ahli matahari surgawi terbaik di surga Hunyuan Kan. Meskipun Zhou Yuan pernah mengalahkan Lu Qing sekali, Lu Qing tidak dianggap apa-apa di antara ahli matahari surgawi di surga Hunyuan. Setidaknya, Qin Lian dan Bian Buji dari wilayah Tianyuan lebih kuat darinya. Belum lagi, ada orang-orang yang lebih ganas yang berperingkat lebih tinggi dari Qin Lian di daftar matahari surgawi surga Hunyuan, dan para ahli top itu tidak mudah untuk dihadapi. Tentu saja, yang lebih penting, ada ahli matahari surgawi dari ras suci yang misterius dan kuat. Akan ada segala jenis setan yang berkeliaran. Oleh karena itu, Zhou Yuan menyadari kekuatannya sendiri. Saat ini, dia memiliki sedikit peluang untuk menang melawan Qin Lian dan yang lainnya. Tapi dari apa yang dikatakan Xuanzu, sepertinya dia ingin Zhou Yuan berpartisipasi. Xuanzu terlalu percaya padanya. Xuanzu mengelus dagunya dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Kamu harus percaya pada potensimu. Ini adalah apa yang guru kita suruh agar aku lakukan. Guru Chang Yuan. Zhou Yuan terkejut. Dia tidak mengira itu adalah perintah Chang Yuan. Namun, jika dia berpartisipasi dalam pertempuran tingkat itu dengan kekuatan tahap awal matahari surgawi, itu memang akan sulit, dan tidak akan cukup hanya mengandalkan promosi kuas Yuan surgawi. Guru menyuruhku untuk menyampaikan pesan bahwa mungkin ada sesuatu yang kamu butuhkan di sana, kata Xuanzu dengan suara acuh tak acuh. Sesuatu yang aku butuhkan. Zhou Yuan sedikit bingung, tetapi kemudian matanya tiba-tiba berkedip. Napasnya berhenti sejenak. Pasti sangat penting jika Chang Yuan menyuruh Xuanzu untuk menyampaikan pesan itu kepada Zhou Yuan. Dalam pesan Zhou Yuan ingat, hanya ada satu hal. Daging naga leluhur. Objek kedua yang dia butuhkan untuk membangunkan Yao Yao. Chang Yuan sebelumnya memberitahunya bahwa Yao Yao membutuhkan lentera naga leluhur dan daging naga leluhur untuk bangkit. Mereka hampir mendapatkan lentera naga leluhur, namun daging naga leluhur masih menjadi misteri baginya. Dalam beberapa tahun yang dihabiskan Zhou Yuan di surga Hunyuan, dia telah melakukan semua yang dia bisa untuk mencari daging naga leluhur tetapi tidak berhasil. Zhou Yuan merasa putus asa tentang hal ini, tetapi siapa sangka bahwa petunjuk ini ada dalam apa yang disebut pertempuran surga. Napas Zhou Yuan menjadi tergesa-gesa. Tapi dia tiba-tiba mengerutkan kening lagi karena dia memikirkan lentera naga leluhur. Dia jelas telah membantu wilayah Tianyuan memenangkan tempat pertama di turnamen 9 wilayah, tetapi wilayah Wanzu telah menggunakan segala alasan untuk menolak menyerahkan lentera naga leluhur. Wanzu yang berdaulat tertinggi itu, kata Zhou Yuan dengan kesal. Jangan mengutuk, Xuanzu terkekeh, seolah dia tahu apa yang dipikirkan Zhou Yuan. Dia mengulurkan satu jari dan menariknya ke udara. Ruang tiba-tiba terbuka, dan kemudian,
Lentera sederhana dan kuno perlahan melayang keluar dari robekan tersebut, mengejutkan Zhou Yuan. Saat lentera itu muncul, ia melepaskan tekanan mengerikan yang menghancurkan ruang. Bahkan Qijing dan Master Sekte Xuan Kun mau tidak mau mundur beberapa langkah. Zhou Yuan jauh lebih buruk. Tubuhnya menegang, dan dagingnya bergetar tanpa henti, menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Qijing menepuk bahu Zhou Yuan dengan ringan, dan sebuah kekuatan menyelimutinya. Kekuatan itu membantunya melepaskan diri dari tekanan yang mengerikan, dan dia terhuyung mundur karena terkejut. Dia menatap tajam ke lentera yang ditutupi sisik kuno, suaranya bergetar. Itu adalah lentera naga leluhur. Xuanzu tersenyum. Saya pribadi pergi ke wilayah Wanzhou, dan penguasa tertinggi Wanzhou tidak punya alasan untuk menolak menyerahkannya. Kalau tidak, dia akan melanggar perjanjian suci. Wajah Zhou Yuan berubah karena emosi. Itu memang lentera naga leluhur. Dia telah bekerja keras dengan susah payah sejak datang ke surga Hunyuan dan akhirnya mencapai tujuannya. Namun, Zhou Yuan juga memahami bahwa dia harus berterima kasih kepada Xuanzu karena telah mengambil lentera tersebut. Jika dia tidak memasuki tahap Sein, penguasa tertinggi Wanzhou tidak akan dengan mudah menyerahkan lentera naga leluhur dan wilayah Tianyuan tidak akan memiliki kualifikasi untuk muncul di depan pintu mereka dan mengambilnya. Jadi pada akhirnya, kekuatan adalah raja. Terima kasih, kakak, kata Zhou Yuan dengan sungguh-sungguh kepada Xuanzu setelah menarik napas dalam-dalam. Xuanzu berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin berpartisipasi dalam pertempuran surga sekarang? Zhou Yuan menyeringai, matanya menyala-nyala karena niat bertarung. Sekarang lentera naga leluhur ada di tangannya, dia tinggal mencari daging naga leluhur. Dia harus memperjuangkannya apapun yang terjadi. Xuanzu menyingkirkan lentera naga leluhur dan berkata dengan acuh tak acuh, tapi kamu benar sebelumnya. Mengingat kekuatanmu saat ini, kamu akan dikalahkan dalam pertempuran surga jika kamu pergi. Senyuman Zhou Yuan tiba-tiba menegang. Dia memelototi Xuanzu. Jika itu masalahnya, mengapa harus memberitahuku begitu banyak? Kenapa dia memberinya begitu banyak dorongan? Xuanzu menyeringai nakal lalu meregangkan punggungnya, bangkit dan menepuk bahu Zhou Yuan. Adik kecil, untuk mencegahmu dikalahkan oleh monster matahari surgawi dari surga lain, aku, kakak laki-lakimu, akan melatihmu. Kamu harus bersiap. Mendengar suara Xuanzu yang tampaknya kejam, Zhou Yuan bergidik, dan rasa dingin melonjak ke dalam hatinya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a